Halo, selamat pagi Ayah Bunda yang sudah join, yang produktif dan bersemangat menimba ilmu di webinar terapeutik pada minggu pertama di bulan Juli ini. Kita mungkin bisa sapa-sapa dulu kali ya, kita absen dulu kali ya. Mungkin ada parents terapeutik dari cabang Jagakarsa atau cabang Cipayung, cabang Pondok Gede, kemudian cabang Ciledug, cabang Pamulang, boleh banget di komen nih Ayah Bunda. Atau mungkin ada parents yang bukan dari terapeutik, boleh juga di komen. Cabang Pamulang. Halo Bunda Rati. Ini Bunda Rati selalu ikut webinarnya terapeutik ya, sampai hafal nih. Halo Bunda Rati, tetap semangat ya mengikuti webinar-webinar dari terapeutik. Dari cabang Pamulang. Halo Bunda Lakesha. Oke, baik. Terima kasih. Nah, mungkin untuk teman-teman yang dari luar terapeutik, panas-panas yang dari luar terapeutik, kita berkenalan dulu kali ya. Jadi, Ayah Bunda, terapeutik ini merupakan pelayanan yang berfokus pada tumbuh kembang anak, yang pada saat ini sudah memiliki 5 cabang, dan insya Allah dalam waktu dekat akan tersebar di Jabodetabek maupun seluruh Indonesia. Amin. Jadi ditunggu eh, cabang-cabang terbarunya terapeutik ya, Ayah Bunda ya. Nah, jadi terapeutik ini tidak hanya pusat terapi, Ayah Bunda, tapi kami juga menyediakan layanan edukasi seperti live Instagram, feeds edukasi Instagram, maupun webinar ini, gitu. Halo Bunda Rati, salam semangat dari cabang Ciledug. Halo Bunda Jayan Gunawan, Bunda Desi dari cabang Pamulang. Lumayan ramai ya hari ini. Oke, tanpa berlama-lama, sebelum kita memulai acara webinar terapeutik hari ini, mungkin saya akan menjelaskan dulu ya tata tertib bagi peserta webinar demi kelancaran acara. Nah, yang pertama, semua peserta diwajibkan menggunakan nama sendiri pada identitas Zoom. Nah, ini boleh nama sendiri atau nama anandanya ya, Ayah Bunda ya, di rename nama Zoom-nya. Kemudian pada saat pemaparan materi, peserta dihimbau untuk menonaktifkan mikrofon. Kemudian selama webinar berlangsung, peserta dihimbau untuk menyalakan kamera. Namun jika ada kegiatan atau aktivitas yang dapat mengganggu peserta lain secara visual, peserta diperbolehkan menonaktifkan videonya. Nah, pada saat sesi sharing dan tanya jawab, peserta dapat menuliskan pertanyaan nih di kolom komentar atau kolom chat. Atau bisa juga Ayah Bunda diaktifkan fitur raise hand-nya nanti ya ketika Miss Tami sedang menjelaskan materi, boleh juga diaktifkan fitur raise hand-nya yang nanti sambil menunggu persetujuan host-nya, kita akan diskusi secara langsung. Nah, kemudian peserta dihimbau untuk bersikap sopan dan santun dalam mengikuti webinar dari awal sampai selesai. Yang terakhir, peserta dihimbau untuk tertib dan fokus saat mengikuti webinar. Oke, mungkin sebelum kita langsung ke pemaparan materi, kita foto bersama dulu kali ya untuk mengabadikan webinar terapeutik pada hari ini. Boleh partisipan untuk mengaktifkan kameranya dan ditunjukkan senyum close up-nya. Ayo, Ayah Bunda, boleh banget di on-kan kameranya. Oke, tolong dibantu di screenshot ya, admin. Oke, satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih yang sudah mengaktifkan kameranya maupun yang sedang berhalangan. Oke, uh, ya, by the way akan ada hadiah menarik untuk partisipan dengan pertanyaan menarik. Jadi nanti boleh banget disiapkan pertanyaan menariknya yang akan saya bacakan untuk kita diskusikan dengan pembicara kita Miss Tami ya, ya Bunda ya. Oke, ini kita sapa dulu nih Miss Tami sudah
on cam nih dari tadi udah senyum-senyum. Halo Miss Tami. Halo Puspa, selamat pagi. Selamat pagi, parents. Pagi. Miss Tami gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, cuman ya memang suaranya agak habis ya, tapi insya Allah bisa ini sih, apa namanya, memberikan sharing-sharing dan juga materi nih nanti bersama Ayah Bunda di hari ini. Oke, walaupun suaranya naik turun tetap semangat ya Mm-mm. Miss Tami ya. Oke, terima kasih banyak Miss Tami sudah meluangkan waktunya untuk membagi ilmu pada webinar terapeutik di weekend pertamanya Juli ini ya. Terima kasih banyak Miss Tami. Oke, kayaknya sudah pada penasaran pasti ya tentang pembicara dan dari materi kita pada hari ini. Untuk mengenal lebih dekat, saya izin membacakan CV-nya Miss Tami dulu ya. Boleh dibantu Miss Nisa. Oke, jadi ya Bunda, Miss Nisa ini merupakan lulusan dari Universitas Negeri Yogyakarta, S1-nya dan S2-nya di Universitas Gajah Mada, yang pada saat ini Miss Tami eh, sedang menimba karir di sebagai editor jurnal literal. Mohon maaf, sedang menimba karir sebagai psikolog anak di terapeutik hingga saat ini. Kemudian Miss Tami merupakan pengajar FKIP di Universitas Terbuka sampai saat ini. Miss Tami juga merupakan editor jurnal literal di jurnal Disability Studies dari tahun 2023 sampai hingga saat ini. Kemudian Miss Tami merupakan konsultan sekolah penggerak dan kurikulum merdeka di Kemendikbud pada tahun 2022 hingga saat ini. Mohon maaf, sampai 2023. Kemudian Miss Tami merupakan data analis di Kemendikbud pada tahun 2022 hingga 2023. Oke, sangat menarik ya pembicara kita kali ini. Nah, itu merupakan pendidikan dan pengalaman yang sudah Miss Tami tempuh sampai saat ini, Ayah Bunda, cukup menarik ya. Mungkin bisa langsung aja kita masuk ke materi ya, Miss Tami ya. Iya, boleh. Terima kasih Puspa sudah dibacakan CV singkat saya. Terima kasih juga sudah diperkenalkan. Halo Ayah Bunda, selamat pagi semuanya. Semoga pada sehat ya. Iya, Puspa mungkin saya udah boleh ini langsung buka dan ini apa namanya mulai untuk materinya mungkin. Boleh banget, Miss Tami. Oke. Dipersilakan. Oke, terima kasih Puspa. Iya, selamat pagi ya Ayah dan Bunda. Semoga semuanya pada dalam kondisi sehat. Terima kasih juga sudah join di pagi hari ini. Kita bisa ini ya saling sharing mengenai proses perjalanan terapi pada anak. Mungkin di sini ada Ayah Bunda yang sudah terapi juga di terapeutik ataupun apa Ayah Bunda yang mau apalagi waiting list nih mau join untuk terapi di terapeutik. Nah, di sini kita akan banyak kupas nih mengenai proses perjalanan terapi pada anak. Baik itu proses terapi secara umum, bagaimana prosesnya, dan juga apa sih sebenarnya yang dilakukan di terapeutik, dan bagaimana sih sebenarnya tata laksana terapi yang ada di terapeutik. Jadi untuk ayah dan bunda yang baru pertama kali nih ikut webinar dan baru mau join di terapeutik, jadi bisa punya gambaran ya, oh di terapeutik itu seperti ini, ada terapinya ada apa aja, lalu juga bagaimana prosesnya, seperti itu. Jadi nanti bisa banyak membantu ayah bunda berkaitan dengan ini ya proses perjalanan terapi pada anak. Mungkin boleh dibantu next Miss Nisa. Iya, terima kasih. Nah, sebelum kita ini ya, sebelum kita berlanjut nih, Ayah dan Bunda, kepada materi yang akan saya jelaskan, sebelumnya saya mau tahu dulu nih, Ayah dan Bunda, apa sih sebenarnya yang Ayah dan Bunda bayangkan atau mungkin pikirkan mengenai proses terapi untuk anak? Mungkin di sini ada ayah dan bunda yang baru banget mau terapi atau yang sudah lama ikut terapi. Nih, boleh banget nih sementara waktu saya tunggu ya sekitar 2 menit untuk menyampaikan nih apa yang ayah dan ayah bunda bayangkan atau pikirkan nih mengenai proses terapi untuk anak. Boleh ayah dan bunda chat di ini ya, di chat Zoom, atau mungkin ada yang mau raise hand, langsung ngomong di Zoom bersama saya juga boleh.
Jadi nanti kita awali dengan refleksi dulu ya, sebenarnya tujuan ayah dan bunda tuh gimana sih? Apa sih yang dibayangin mengenai proses terapi? Apakah proses terapi itu di bayangan bunda dan ayah sama seperti proses sekolah atau seperti apa? Oh, ada dari Bunda Janer nih. Katanya proses terapi itu dilatih sensorik. Oke. Ada Mungkin raise hand Miss Tommy dari oh, Bunda Rati. oh, boleh boleh boleh. Bunda Rati boleh kita unmute Bunda. Boleh dijelaskan Bun gimana bayangannya Bun mengenai proses terapi? Terima kasih Mbak Puspa. Selamat pagi Mbak Diah. Iya, Ya, pagi Bunda. kebetulan saya baru gabung anak saya di terapeutik untuk masih trial untuk 4 kali sesi. Dan sebelumnya sudah menjalani terapi selama sekitar 2 tahun di tempat-tempat yang berbeda ya. Kalau pandangan saya untuk terapi ini sebenarnya anak saya kan didiagnosa ASD, Autism Disorder itu. Kemudian kalau menurut saya autism ini kan nggak bisa sembuh ya. Jadi anak autism itu tidak bisa sembuh, tapi dia bisa dioptimalkan gitu kan. Dan menurut penelitian juga sekitar 10-30% anak autism ini bisa optimal gitu hasil-hasil dari terapinya. Nah, perjalanan saya menerapi anak saya ini dari usia 2,5 tahun sampai sekarang 4 tahun, itu ternyata tidak semua jenis terapi cocok untuk anak ASD gitu. Jadi memang terapi-terapi yang memang betul-betul dibutuhkan oleh anak ini untuk optimalisasinya gitu. Dan memang jujur memakan waktu yang akan panjang ya proses terapi ini. Jadi tidak bisa singkat begitu saja langsung optimal, dan ini memerlukan juga support dari lingkungan sekitar dan orang tua yang lebih banyak lebih banyak waktu bersama anaknya ditimbang di center atau di tempat terapi begitu. Saya sendiri pun sampai mempelajari teknik-teknik terapi tersebut. Akhirnya saya bisa mengulang teknik-teknik itu di rumah dan optimalisasinya target-targetnya bisa terlaksana dan tercapai lebih cepat dibanding sebelumnya saya tidak menerapkan itu gitu. Gitu singkat sharing saya Mbak Dia, terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Rati. Nah, ini udah ada yang sharing ya berkaitan sebenarnya apa sih yang dibayangkan dan difikirkan mengenai proses terapi untuk anak. Ternyata ini ya ada sharing dari Bunda Rati kalau proses terapi itu nggak sebentar dan nggak apa namanya sudah diberikan langsung sudah selesai kayak gitu tidak ya, tapi proses yang berkelanjutan dan juga ada hal-hal dan faktor-faktor lainnya nih yang membuat proses terapi itu sukses. Tadi kalau kata Bunda Rati ya ada apa konsistensi untuk pemberian terapi, terus juga apa namanya pengetahuan orang tua berkaitan dengan terapi-terapi apa aja sih sebenarnya yang cocok untuk anak saya, dan juga tadi konsistensi untuk menjalani home program dan melatih diri sendiri sebagai orang tua yang bisa menerapi anak di rumah gitu ya. Jadi sudah ada beberapa faktor nih yang mendukung untuk adanya kesuksesan terapi pada anaknya Bunda Ratih. Terima kasih Bunda sudah mau sharing nih berkaitan apa sih sebenarnya yang dibayangkan dan difikirkan mengenai proses terapi untuk anak. Mungkin ada ayah dan bunda Ada lainnya? lagi, Miss Tommy, ada lagi dari Bunda Ajrina. Silakan Bun. Iya, halo, selamat pagi semuanya. Pagi Bunda, Silakan. Iya, ini aku dari Mama Humaira gitu, dari cabang Cipayung. Ya, Humaira kan ini udah masuk ke terapeutik dari Agustus 2022 ya, dari tahun kemarin tuh ya. Ya, yang aku bayangkan sih ya untuk proses terapi ini ya Humaira jadi eh belajar untuk yang sensori gitu kan, yang sebelumnya sih sebenarnya aku pengennya tuh Humaira ke terapi wicara gitu kan, tapi ternyata setelah ke psikolog ternyata nih Humaira disuruh untuk optimalin dulu nih sensorinya kayak gitu kan. Nah ya itu yang aku bayangkan ya, proses terapi ini ya Humaira jadi sensorinya lebih optimal lagi gitu sih. Terus sama ya mungkin kalau misalkan sudah proses itu udah lancar gitu kan, Humaira bisa ke terapi wicara dan cepat untuk ngomongnya gitu sih. Oke, terima kasih Bunda Ajrina.
ini ya, mengenai tadi ya yang udah disampaikan dengan dari Bunda Ajrina kalau, oh proses terapi itu kalau misalnya di bayangan Bunda Ajrina adalah, oh ada tahapannya nih sebelum mencapai terapi yang lain ternyata ada hal-hal lain nih ternyata yang harus dioptimalkan. Jadi ada proses untuk mencapai tadi, oh sebenarnya saya mau biar cepet anaknya ngomong nih, atau biar anaknya cepet, memproduksi kata-kata kayak gitu ya. Oh, tapi ternyata setelah konsultasi, setelah juga adanya edukasi dari psikolognya, ternyata, oh harus ada proses sebelumnya nih Bun, baru nanti kita matangkan atau kita stimulasi nih untuk, ini ya, pemaksimalan di wicaranya anak, seperti itu. Jadi ada ini ya, ada sharing lainnya nih ternyata ya Bunda dari, Bunda Ajrina, seperti itu untuk proses terapi untuk anak. Nah mungkin, Pupu ada lagi yang raise hand? Sejauh ini sudah, belum Udah ada ya? lagi yang raise hand ya, Miss Tami. Oke, baik. Berarti ada 2 Bunda dan tadi ada yang di chat ya. Mungkin Ayah dan Bunda kalau masih ngetik gitu ya, mengenai apa sih yang dibayangkan mengenai proses terapi, boleh sekali nih tetap dikirimkan aja melalui chat, biar nanti saya juga mengetahui sebenarnya, perspektifnya Ayah dan Bunda mengenai proses terapi itu seperti apa sih? Apakah masih sama seperti proses bersekolah atau seperti apa? Jadi biar saya bisa membantu juga nih untuk menjelaskan dan juga untuk, memberikan sharing-sharing lainnya untuk menjadi, point of view atau pandangan lain dari ayah dan bunda berkaitan dengan proses terapi untuk anak, seperti itu. Nah, sebelum kita beranjak nih ya ayah dan bunda, untuk saya memasuki materi, nah di sini tadi mungkin sudah ada 3 bunda ya, yang sharing mengenai apa sih sebenarnya proses terapi untuk anak. Nah ternyata ayah dan bunda, proses terapi untuk anak ini tidak hanya dilakukan pada anak-anak yang memiliki diagnosa berat. Diagnosa berat itu seperti tadi ya, yang, Bunda Rati punya kayak kayak misalnya, anak-anak dengan kerusakan-kerusakan neuron seperti ADHD ataupun ASD. Dengan anak-anak dengan diagnosa ini memang membutuhkan terapi untuk mengoptimalisasi, kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan juga untuk tadi ya, mematangkan, sensori integrasinya, terus juga mematangkan sensori motoriknya, terus juga kita melatih-melatih soft skill pada anak, seperti itu. Nah, sedangkan pada anak-anak lain nih mungkin tadi ada juga, Bunda Ajrina yang, "Oh anak saya cuman ini nih Miss," mungkin verbalisasinya masih kurang atau masih belum optimal kayak gitu ya untuk, mengucapkan kata-kata atau berkomunikasi secara 2 arah. Nah, mungkin kalau anak-anak dengan diagnosanya yang masih belum begitu berat seperti itu atau, diagnosa yang tidak berkaitan dengan neuron, nah proses terapinya tidak berjalan, sepanjang seperti anak-anak, yang mengalami adanya kerusakan pada neuron, seperti itu. Jadi prosesnya pun akan berbeda ya Ayah dan Bunda. Jadi kita tidak bisa nih, mungkin kayak membandingkan dan comparison sama Ayah dan Bunda lainnya kayak, "Ih jangan-jangan nanti anak saya kalau misalnya di terapi, harus terapi sampai bertahun-tahun atau seperti apa." Nah ini ada di kondisi-kondisi tertentu nih, yang memang harus dijalani oleh masing-masing anak, seperti itu. Nah mungkin boleh di-next Miss Nisa. Nah, di sini, sebelum kita masuk ya Ayah dan Bunda berkaitan dengan proses terapi itu ada 4 proses nih. Jadi secara garis besar, secara ilmiahnya proses terapi itu ada di 4 stase atau biasanya kita kenal sebagai 4 stage, seperti itu atau bahasa Inggrisnya 4 stage gitu ya. Yang mana dimulai dari yang kita kenal sebagai, pre-contemplative stage atau situasi di mana orang tua atau pengasuh tidak tahu nih mengenai hambatan ataupun gangguan yang dimiliki oleh anak. Jadi orang tua ataupun pengasuh masih merasa kayak, "Ah, anak saya aman-aman aja, anak saya ya memang begini nih proses perkembangannya." Jadi belum tahu ini nih berkaitan dengan, oh sebenarnya ada hal-hal yang mungkin seharusnya di usia 2 tahun dia sudah bisa merangkai ini satu kata, vocab-nya sudah mulai banyak, tapi ternyata anak saya masih babbling. Misal, mama belum keluar, yang keluar masih ini ya, ocehan-ocehan aja, tapi ocehannya sudah cukup sering. Cuman kalau untuk manggil mama, papa belum ada. Nah, di sini orang tua kayak, "Oh, mungkin belum waktunya kali ya," atau mungkin, "Anak saya memang agak lama, tapi kayaknya pasti nanti ngomong kok," gitu. Jadi, tadi ya, orang tua belum tahu nih, sebenarnya ada permasalahan atau ada kondisi-kondisi yang memang membutuhkan, profesional lain untuk menanganinya.
Seperti itu yang biasanya kita kenal sebagai pre-contemplative stage. Mungkin di sini ayah bunda yang nonton webinar mungkin sudah nggak ada nih yang di ini ya di fase-fase pre-contemplative, karena biasanya sih ayah bunda yang nonton biasanya udah tahu nih, oh anak saya kayaknya ada yang berbeda deh dari dirinya, kayak gitu. Mungkin mayoritasnya ayah dan bunda ada di stase yang kedua yang biasa kita kenal sebagai contemplative stage. Seperti itu. Jadi contemplative stage ini apa? Ini adalah situasi ketika orang tua ataupun pengasuh mengetahui nih ada hal yang berbeda dari anaknya. Maksudnya berbeda di sini seperti tadi yang saya contohkan. Oh, kok kalau saya bandingkan anak saya dengan anak tetangga nih misalnya atau anak keponakan gitu ya. Oh, sama-sama nih lahirnya di tahun yang sama, cuman beda misalnya beda 2 bulan atau beda beberapa minggu, tapi kok yang anak saudara sudah bisa ini ya merangkai kata, sudah bisa misalnya minta susu, panggil mamahnya dengan cukup jelas, seperti itu. Tapi kok anak saya masih babbling aja. Nah, di sini sudah ada mulai ini ya, kecurigaan-kecurigaan tertentu nih yang diberikan oleh orang tua ataupun pengasuh pada anak. Nah, biasanya di contemplative stage ini, orang tua baru paham doang nih, baru tahu kayak, oh anak saya ada yang berbeda, tetapi belum mulai mencari, saya harus apa ya, saya harus bagaimana. Jadi di fase kontemplatif ini biasanya orang tua banyaknya itu hanya observasi, terus juga membandingkan kondisi anak dengan kondisi ini ya, kondisi milestone yang seharusnya, biasanya kayak membaca-baca dari Google atau melihat-lihat buku-buku parenting seperti itu. Jadi di fase ini orang tua baru menyadari kalau ada hal-hal yang mungkin berbeda atau belum dicapai oleh anak di usianya. Seperti itu. Nah, nanti kita akan berpindah di stase yang ketiga yaitu biasanya kita kenal sebagai preparation. Nah, di sini biasanya orang tua sudah mulai tahu nih, oh kayaknya ya ini anak saya tuh suspek ini deh speech delay. Atau kalau saya lihat-lihat di ini, di Google atau lihat-lihat video edukasi di YouTube atau mungkin ada video edukasi melalui TikTok seperti itu. Oh, ini kayaknya ciri-cirinya masuknya mungkin ke ADHD nih, ADHD ringan atau mungkin, oh ini kayaknya anak saya selective mutism seperti itu. Jadi di fase-fase preparation ini orang tua sudah lebih banyak mencari, terus kadang ada juga orang tua yang sudah mulai self diagnose terhadap kondisi-kondisi yang terjadi pada anaknya. Karena saat ini kan juga ini ya, kanal berita banyak, terus juga informasi-informasi dan edukasi juga sangat terbuka lebar untuk para orang tua. Jadi orang tua saat ini juga lebih melek nih, lebih paham kayak, oh anak saya punya simptom-simptom kayak gini, oh jangan-jangan anak saya suspek ke sini nih. Nah, jadi orang tua udah mulai ini ya, udah mulai aware gitu ya terhadap perbedaan-perbedaan yang ada pada diri anaknya. Seperti itu. Nah, biasanya di fase preparation ini orang tua juga sudah mulai mau nih mencari bantuan dari profesional yang profesional di bidangnya. Seperti itu, baik itu di dokter anak atau dokter rehab medik atau pergi ke psikolog anak seperti itu. Jadi dia sudah mulai tahu nih, oh ini kayaknya saya bawa dulu deh nih ke dokter spesialis anak, bagaimana ya sebenarnya kondisi anak saya. Kalau misalnya seperti ini apakah sudah sesuai atau mungkin ada hal yang memang tertinggal nih dari anak-anak seusianya. Seperti itu. Jadi di fase-fase preparation ini orang tua itu cirinya tadi ya sudah mulai mencari tahu simptom-simptom apa sebenarnya yang muncul yang cocok dengan kondisi anaknya atau anaknya sudah sesuai atau belum ya dengan milestone perkembangan kayak gitu. Jadi muncul adanya self diagnose, lalu juga muncul mulai mencari dokter kayak gitu ya. Dan juga sudah mulai muncul ini menerapkan beberapa teknik-teknik yang diajarkan di platform-platform saat ini gitu ya. Kan biasanya di platform-platform ada ini ya, stimulasi-stimulasi singkat yang bisa dilakukan di rumah. Misalnya sensory play yang mudah untuk ayah dan bunda, lalu juga mungkin ada kegiatan-kegiatan harian yang bisa dilakukan ayah dan bunda di rumah, seperti itu. Seperti misalnya kayak jalan pagi tanpa alas kaki atau mungkin ada contoh-contoh kegiatan lainnya yang sudah mulai ayah dan bunda lakukan nih untuk menstimulasi anak di rumah. Biasanya dia sudah mulai masuknya di preparation. Nah, di action ini situasi di mana orang tua mulai melaksanakan terapi dan juga home program untuk anak.
Nah, terapi dan home programnya ini biasanya di proses action, mungkin di sini mayoritas juga ayah dan bunda sudah dalam proses action ya, sudah melakukan terapi untuk anak, juga tadi ada Bunda Rati yang juga sudah mulai belajar nih, terapi apa saja sih sebenarnya yang cocok untuk anak saya, sudah mulai baca-baca jurnal ilmiah juga, apa saja yang cocok untuk, anak saya dengan kondisi yang seperti ini, seperti itu. Jadi, orang tua sudah mulai lebih aware, mulai banyak baca mengenai artikel-artikel tentang, gangguan-gangguan pada tumbuh kembang anak, terus juga sudah mulai memasukkan anak ke terapi, dan juga orang tua sudah mulai nih mengikuti dan mengcopy home program yang diberikan oleh terapisnya, seperti itu. Jadi dalam proses terapi pun kita punya 4 stase tadi ya Bunda ya, ada prekontemplatif, kontemplatif, preparation, hingga action. Nah, di proses terapi ini, kalau kita bisa lihat ya Ayah dan Bunda, kalau di negara kita, di Indonesia, itu jauh lebih cepat. Dibandingkan kalau kita bisa bandingkan mungkin dengan negara-negara di Eropa, ataupun negara-negara di Australia, itu mereka agak lebih lama nih. Proses terapi ini, sampai titik keempat itu agak lebih lama. Mungkin kalau Ayah dan Bunda bisa bandingin, kayak, ih tapi YouTuber ini, atau mungkin, selebgram atau seleb TikTok yang ini, kok anaknya misalnya yang di luar negeri gitu ya, ih cepet banget ya dia bisa diberikan terapi dan lain sebagainya. Nah, mereka ini tidak memberikan terapi nih Ayah dan Bunda. Biasanya, di negara-negara Eropa seperti itu ya, ini, fase terapinya itu dia akan mentok di fase yang ketiga, di preparation. Karena kenapa? Untuk masuk ke fase terapi, untuk masuk memiliki home program dengan terapisnya, itu lama banget prosesnya. Karena kenapa? Dia banyak banget fase-fase observasi dari tiap-tiap, profesional nih yang melakukannya, seperti itu. Jadi diagnosa pun lama Ayah Bunda untuk mendapatkannya. Saya tuh di Belanda dan di Belgia, dia didiagnosa kayak diagnosa ADHD, ASD, itu biasanya baru bisa dikasih sama dokternya, sama spesialis anaknya, itu di usia-usia 4,5 hingga 5 tahun. Jadi banyak banget waktu yang mungkin seharusnya sudah kita bisa lakukan untuk terapi, tapi anaknya belum bisa didiagnosa apapun, kayak gitu. Karena tadi proses kalau di sana lama gitu, dan alhamdulillahnya kalau di Indonesia 2 tahun, 2,5 tahun, itu dokter udah lebih ini ya, lebih cepat kayak, "Ya udah Bun, langsung diterapi aja ya, terapi ini tidak usah menunggu di rumah sakit nih, kalau memang misalnya tunggu antriannya lama, boleh mencari klinik tumbuh kembang di luar rumah sakit," seperti itu. Jadi memang alhamdulillahnya proses terapi di negara kita pun cepat. Jadinya anaknya Ayah dan Bunda pun jadi cepat, segera tertangani, kayak gitu. Mungkin boleh di next, Miss Nisa? Nah, tadi kita sudah membahas nih secara garis besar bagaimana sih, proses terapi ya yang dijalani, oleh ayah dan bunda dan juga anak, seperti itu. Nah, mungkin di sini ada ayah dan bunda yang, juga sudah melakukan terapi di terapeutik ataupun baru mau melakukan proses terapi di terapeutik, seperti itu. Nah, di sini saya secara singkat ya, akan menjabarkan bagaimana sih proses terapi di terapeutik, seperti itu. Mungkin di awalnya sama nih dengan proses terapi di tempat-tempat, tumbuh kembang lainnya, yaitu kita adanya proses pendaftaran, terus di pendaftaran awal ini biasanya, ayah dan bunda sudah mengisi rekam medis anaknya, misalnya apakah anaknya sudah didiagnosa, atau apakah anaknya ada riwayat-riwayat, kendala lainnya, baik itu selama masa kehamilan, atau selama masa setelah lahir, seperti itu. Ada kendala-kendala apa aja ya, dan juga kondisi saat ini seperti apa ya anaknya. Nah, biasanya hal tersebut akan diisi oleh ayah dan bunda di fase pendaftaran. Nah, setelah kita mendaftar, biasanya ayah dan bunda ada waktu tunggu nih, mungkin sekitar 2 minggu hingga mungkin sekitar 2 bulan, seperti itu karena waiting list-nya banyak untuk melakukan asesmen. Nanti asesmen akan dilakukan oleh terapis ataupun oleh psikolog, seperti itu. Jadi, di cabang-cabang terapeutik, ayah dan bunda bisa nih, request, "Oh anakku mau di asesmennya langsung ke terapisnya aja." Misal terapis TW atau terapi wicara, terapis OT atau terapis okupasi, ataupun langsung ke terapis, fisioterapi, seperti itu. Jadi langsung ke, terapisnya langsung pun bisa, ataupun melalui psikolog anak, seperti itu. Jadi ada beberapa, pilihan-pilihan asesmen yang bisa dilakukan juga oleh orang tua.
Seperti itu. Nah, setelah adanya asesmen, biasanya terapis itu akan ini nih memberitahu misalnya, oh ayah dan bunda ini ada beberapa ini ya poin-poin penting yang menjadi catatan penting juga untuk kita sebagai terapis untuk memberikan anandanya terapi-terapi yang membantu pengoptimalan ini tadi poin-poin yang masih tertinggal atau belum maksimal. Seperti itu. Nah, selain itu biasanya kalau asesmen awal yang mendapatkan diagnosa itu biasanya diberikan oleh psikolog anak, seperti itu. Nah, jadi nanti kalau misalnya ayah dan bunda kayak, "Ih, saya mau tahu diagnosa anak saya itu sebenarnya kenapa sih? Nggak hanya suspek aja." Nah, itu bisa, apa namanya, mendaftarkan diri dan juga melalui asesmen ke psikolog anak yang ada di cabang-cabang terapeutik, seperti itu. Nah, setelah asesmennya sudah selesai, apa yang akan kita lakukan ya? Nah, kita ada yang namanya penjadwalan terapi. Nanti ayah dan bunda boleh mengecek nih, oh jadwal saya yang cocok untuk mengantar anak tuh di hari apa, di jam berapa, lalu juga mengepaskan dengan jam-jam boboknya anak. Misal kalau, oh anak saya kalau siang-siang itu udah jam bobo nih, kalau disuruh bermain atau disuruh belajar, anak saya cenderungnya nanti tantrum. Kayak gitu. Jadi, oh saya pilihnya mungkin yang langsung sore aja deh, atau mungkin yang pagi-pagi gitu. Jadi, di sini ada proses untuk penjadwalan terapi yang bisa ayah dan bunda diskusikan bersama dengan ini ya, apa namanya, dengan admin yang ada di terapeutik, seperti itu. Nah, di terapeutik pun ayah dan bunda ketika melakukan asesmen, ayah dan bunda masih boleh kok memilih, misal seperti ini, ayah dan bunda asesmennya di Cipayung, terus nanti ayah dan bunda memilih terapinya, tapi terapinya di Jagakarsa, atau terapinya di terapeutik Pondok Gede. Nah, itu sangat bisa. Yang penting sudah asesmen, nanti penjadwalan terapinya di cabang manapun tetap bisa ya ayah dan bunda. Lalu setelah adanya penjadwalan terapi, kita akan melakukan yang namanya pelaksanaan terapi. Mungkin di sini ayah dan bunda yang sudah menjadi ini ya, apa namanya, parents yang sudah lama mengikuti, terapi di terapeutik sudah paham nih, oh pelaksanaan terapi di terapeutik itu, untuk terapi-terapi yang diberikan oleh terapis itu ada di waktu 45 menit, sedangkan, terapi yang diberikan oleh psikolog, yaitu terapi perilaku, itu akan diberikan dalam jangka waktu, dalam durasi 60 menit. Yang mana masing-masing durasi tadi ada porsi-porsinya nih, ayah dan bunda. Jadi tadi misalnya ya, terapi dengan terapis selama 45 menit, nanti pemberian terapinya anak dengan terapis itu selama 40 menit, lalu 5 menit di akhir itu adalah proses nanti terapisnya menjelaskan nih, apa yang terjadi di ruang terapi, lalu bagaimana, apa namanya, apa saja yang ditolak oleh anak, apa saja kemajuan anak, hingga apa yang nantinya harus ayah dan bunda lakukan di rumah atau yang biasa kita kenal sebagai home program. Nah, begitupun dengan terapi perilaku itu akan berjalan selama 60 menit, 55 menit anak bersama dengan psikolog akan diberikan terapi, lalu 5 menit di akhir anak akan mendapatkan, psikolog akan memberikan ini nih, report untuk orang tua dan juga penjelasan home program. Seperti itu. Nah, setelah pelaksanaan terapi dilakukan, ayah dan bunda, beberapa apa namanya sesi sudah terlaksana seperti itu, nanti ada yang namanya evaluasi terapi. Evaluasi terapi di terapeutik itu ada di 16 kali pertemuan. Kalau di terapeutik, evaluasinya tidak digabung semua terapi dijadikan satu ya Bunda. Misal, ayah dan bunda terapi di terapeutik itu ada terapi SI sama terapi TW, atau biasa kita kenal terapi sensori integrasi dan terapi wicara. Misal ya, seperti itu. Nah, ketika evaluasi, kedua terapi ini tidak digabung atau tidak kita ini ya, tidak kita jadikan satu laporan. Tetapi nanti ada evaluasi terapi wicara sendiri, evaluasi SI sendiri. Jadi nanti, ayah dan bunda bisa lebih terfokus nih, oh di terapi wicara anak saya sudah sampai posisi yang ini, atau sudah sampai, mahirnya sampai sini. Sedangkan di SI, oh anak saya masih membutuhkan, ini ya, pematangan di titik-titik sensor yang ini. Seperti itu. Jadi kita nanti, kalau ayah dan bunda menggunakan 2 terapi, berarti ada 2 kali evaluasi terapi yang berbeda. Seperti itu. Nah, di terapeutik sendiri, nanti evaluasi terapinya akan diberikan setelah 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan itu, kalau misalnya ayah dan bunda nggak bolong-bolong, tidak maksudnya kayak, nggak libur atau mungkin anaknya, nggak ada cuti sakit, seperti itu. Jadi
bisa terlaksana nih evaluasi terapinya. Kalau 1 minggu sekali pertemuan, berarti ada di 4 bulan setelah terapi awal. Kalau misalnya terapinya dilakukan 2 kali seminggu, berarti bisa ada evaluasinya 2 bulan setelah pertemuan terapi awal. Nah, seperti itu ya Ayah dan Bunda mengenai proses terapi di terapeutik. Nanti mungkin kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut, boleh di kolom chat ya. Miss Nisa boleh next. Iya, nah di sini mungkin Ayah dan Bunda yang sudah lama di terapeutik mungkin sudah paham ya, ada beberapa jenis terapi di terapeutik. Di terapeutik sendiri ada 5 jenis terapi nih. Ada terapi sensori integrasi, terapi okupasi, terapi wicara, terapi perilaku, dan juga ada fisioterapi. Yang mana di tiap terapi-terapi ini punya tujuan-tujuan yang berbeda dan juga punya hal-hal yang distimulus yang berbeda nih. Seperti itu. Jadi nanti peraturannya untuk mendapatkan terapi ini itu biasanya akan diberikan sesuai dengan hasil asesmen yang dilakukan oleh psikolog ataupun terapis yang menangani anak. Seperti itu. Jadi jenis terapinya enggak semuanya kita berikan seperti itu ya Bunda, tetapi ada terapi-terapi utama nih yang akan memang diberikan oleh anak. Tadi kalau sharing-nya Bundanya Humay, "Oh anak saya sebenarnya maunya terapi bicara, tapi ternyata kata Miss-nya disuruh SI dulu nih." Nah jadi, terapi pun ada tahapan-tahapannya ya Bunda. Jadi kalau misalnya anaknya Ayah dan Bunda pengendalian dirinya masih rendah, masih tantrum, kalau misalnya dilarang masih marah-marah, masih menolak, duduknya belum tenang, duduknya masih muter, tidak mau duduk, ketahanan duduknya masih rendah seperti itu. Nah itu biasanya, banyaknya kalau misalnya saya yang melakukan asesmen ya, itu akan saya bentukkan perilaku pola regulasi pembelajaran dulu. Jadi akan saya terapi perilaku dulu nih, baru nanti, bisa nih, saya lihat, oh anaknya sudah mulai oke, pengendalian dirinya sudah mulai oke, regulasi emosinya juga sudah mulai oke, baru bisa saya sarankan untuk mengikuti terapi wicara. Seperti itu. Jadi memang ada step by step untuk mencapai terapi, ini nih ultimate-nya atau terapi yang benar-benar dituju oleh ayah dan bunda. Nah, sebelum mencapai terapi tersebut, apabila anak ayah dan bunda masih ada hal-hal yang harus dimatangkan, kita akan terapi untuk pematangan, hal-hal dasarnya dulu, seperti itu. Maka dari itu mungkin ada ayah bunda yang kayak bingung, "Kok anak saya speech delay tapi malah disuruhnya SI sama terapi perilaku dulu ya?" Kayak gitu. Biasanya banyak yang bertanya seperti itu nih ke saya, karena, biasanya anak-anak yang masih tetap saya berikan terapi perilaku itu adanya tadi ya, rentang fokusnya masih sangat, rendah, regulasi emosinya masih ini ya, meledak-ledak, belum bisa dikontrol, terus juga untuk pengendalian diri dalam belajarnya pun masih rendah. Jadi masih terus muter, instruksi diabaikan, dipanggil namanya juga, sama sekali tidak mau, mendengarkan, tidak mau menoleh, seperti itu. Jadi, biasanya, ketika anak-anak masih ada tadi ya beberapa simptom tersebut biasanya akan saya tetap berikan terapi perilaku, seperti itu. Nah mungkin boleh di-next, Miss Nisa. Nah tadi kita sudah ini ya, saya sudah menjelaskan berkaitan dengan apa itu proses terapi, bagaimana prosesnya, terus di terapeutik itu bagaimana proses perjalanan terapinya, terus juga untuk jenis-jenis terapinya itu ada apa. Nah di sini saya akan menjelaskan nih lebih lanjut berkaitan dengan faktor kesuksesan terapi pada anak. Nah, tadi kalau kita di awal saya sudah ini ya, membuka cerita berkaitan dengan sharing ataupun perspektifnya ayah dan bunda berkaitan dengan terapi itu seperti apa. Nah, tadi sudah di-sharing-kan ya, oh ternyata terapi itu ada faktor-faktor kesuksesannya loh Miss. Tadi Bunda Rati juga ada cerita, oh ternyata anak saya lebih ini nih, lebih responsif dan jadi lebih oke ketika saya juga, menerapkan juga nih, teknik-teknik terapi yang diajarkan oleh terapisnya di tempat terapi, secara konsisten di rumah. Nah, jadi sudah ada pengalaman-pengalaman dari ayah dan bunda juga nih untuk, faktor-faktor kesuksesan terapi pada anak. Nah, faktor-faktor kesuksesan terapi pada anak di sini saya punya 5 poin penting ya, ayah dan bunda, dan ini 5 faktor terbesar yang memang sangat amat mempengaruhi, kesuksesan terapi anak.
banyak sebenarnya faktor-faktor lainnya di luar hal ini, tetapi lima faktor ini nih yang dalam penelitian pun 5 faktor ini adalah 5 faktor terbesar nih menjadi faktor kesuksesan terapi pada anak. Seperti itu. Yang pertama itu biasa kenal sebagai trust. Trust ini bukan hanya trust-nya orang tua terhadap anak, tetapi trust-nya orang tua terhadap proses terapi. Jadi kepercayaannya orang tua pada proses terapi pun sangat amat mempengaruhi kesuksesan terapinya pada anak. Ketika orang tua tidak percaya pada proses terapi yang diberikan, lalu selalu shopping terapi itu berpindah-pindah lokasi terapi, berarti kan itu sebenarnya ada dasar yang tidak mungkin orang tua tidak percaya dengan proses yang diberikan dan juga orang tua kurang yakin nih sebenarnya anakku tuh responsif atau enggak sih kayak gitu. Jadi trust-nya belum ada. Ketika trust-nya belum ada, segala sesuatu yang kita belum trust, kita belum percaya, itu tidak akan maksimal ya ayah dan bunda. Sama aja nih kita sebagai individu dewasa, ketika ayah dan bunda nggak percaya aja, mungkin sama pasangan ayah dan bunda, atau mungkin dengan hal-hal yang ada di lingkungan ayah dan bunda, pastikan kita juga lebih aware, lebih terfokus ke hal-hal yang mungkin lebih negatif dibandingkan kepada hal-hal pencapaian-pencapaian positifnya. Seperti itu. Jadi ketika orang tua tadi kurangnya trust terhadap proses terapi, terhadap responsivitasnya anak, nah itu akan ini nih banyak dampaknya terhadap anak. Karena apa? Biasanya orang tua yang kurang percaya dengan prosesnya, dia akan cenderung tadi ya shopping terapi atau berpindah terapi yang di sini. Baru 2 kali sesi, saya kayaknya nggak cocok deh sama terapisnya, pindah lagi yang ke sini. Kayaknya ini kemahalan, udah kita pindah lagi ke sini. Jadi anaknya selalu berpindah-pindah terapi dan itu yang terjadi apa? Dampaknya pada anak baru mau memunculkan optimalisasi kemampuan dirinya, sudah dicabut lagi, pindah yang lain. Dia harus adaptasi lagi, baru mau mulai adaptasi, sudah dipindah lagi ke tempat yang lain. Nah, di sini pertama itu dampaknya tadi ya, anak harus selalu bolak-balik beradaptasi dengan situasi yang baru, selalu mulai lagi dari nol. Jadi proses terapinya tidak bisa kontinuitas atau tidak bisa terus-terusan berlangsung. Karena tadi adanya proses perpindahan-perpindahan dari satu pusat terapi ke terapi lainnya. Seperti itu. Jadi sangat amat ini ya dan bunda, faktor kesuksesan terapi ini sangat amat besar sekali nih trust yang diberikan oleh orang tua. Kadang orang tua itu mungkin trust atau kepercayaannya itu terhadap proses terapi itu ini ya ada berbagai macam faktor seperti itu. Salah satunya tadi mungkin orang tuanya masih belum acceptance terhadap diagnosa yang dimiliki oleh anak. Habis itu juga mungkin orang tuanya masih mencari third opinion atau fourth opinion atau opini-opini dari banyak profesional berkaitan dengan kondisi anaknya, atau mungkin juga orang tuanya masih belum bisa bersabar nih terhadap responsivitas yang diberikan oleh terapi yang dijalani oleh anak gitu. Nah, lalu faktor kesuksesan terapi selanjutnya itu ada di konsistensi pelaksanaan terapi. Jadi faktor kedua ini ada konsistensi pelaksanaan terapi. Ketika tadi kalau yang faktor pertama itu kan orang tuanya berpindah-pindah gitu ya. Jadi kan anaknya nggak konsisten untuk terapi dan selalu memulai dari titik awal lagi. Dia harus adaptasi lagi dengan terapisnya, dengan psikolognya, dan juga dengan suasana dan lingkungannya. Nah, kalau yang kedua, ini lebih kepada konsistensi pelaksanaan terapi. Ketika anaknya, orang tuanya belum bisa konsisten, kadang diantar, kadang nggak diantar, kadang anaknya, mungkin orang tuanya ada kesibukan yang lain, jadi anaknya, ya sudahlah nggak usah terapi dulu, jadi banyak bolongnya, atau mungkin bolongnya tuh misalnya dalam 1 bulan hanya 1 kali terapi, nanti baru bulan depan lagi diterapi lagi. Jadi itu kan kurang konsisten gitu ya ayah dan bunda. Nah, ketiga konsistenan ini nih yang juga menjadi faktor responsivitas anaknya jadi lambat atau anaknya tidak optimal nih untuk merespon stimulasi-stimulasi yang diberikan. Nah, mungkin siapa nih yang masih belum di toilet ya. Mungkin boleh di-mute dulu, Bunda. Terima kasih. Nah, selanjutnya mungkin di sini ya, faktor kesuksesan lainnya yaitu adalah pelaksanaan home program.
Nah, tadi Bunda Rati juga udah merasakannya sendiri nih. Ternyata pelaksanaan home program ini sangat amat mempengaruhi nih optimalisasi perilaku pada anak seperti itu. Jadi tadi ketika Bunda Rati juga sudah melaksanakan home program, terus juga melatih lagi teknik-teknik terapi yang diajarkan oleh terapisnya itu sangat amat membantu ya ayah dan bunda. Jadi nanti ayah dan bunda ketika ada buku terapi, terus juga sudah dijelaskan oleh terapisnya untuk ada home program ini ayah dan bunda, tugasnya ini ya mohon untuk dikerjakan ya ayah dan bunda, mohon untuk dilakukan juga di rumah. Jadi nanti stimulasi yang didapatkan oleh anak tidak hanya di tempat terapi, tetapi di rumah pun juga mendapatkan stimulasi yang sama. Jadi anaknya akan lebih optimal, lebih maksimal lagi. Jadinya konsistensi nih untuk perilaku-perilaku yang ditimbulkan atau yang dibentuk oleh anak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya pemberian gizi yang seimbang. Ini gizi yang seimbang ini sangat amat mempengaruhi kesuksesan terapi anak. Kenapa? Karena pada anak-anak tertentu dia juga memiliki nih beberapa hal-hal yang memang harus dimaksimalkan dalam pemberian gizinya, dan ada beberapa makanan-makanan ataupun zat-zat tertentu yang nggak bisa terlalu banyak nih untuk anak tersebut, seperti itu. Misal contohnya pemberian glukosa ataupun karbohidrat ya untuk anak-anak dengan simptom masih sangat aktif atau dengan hiperaktivitas. Ketika anak-anak masih sangat aktif, explore, rentang fokusnya masih rendah, terus ketika duduk masih belum bisa tenang, masih selalu meloncat-loncat, memutar-mutar berputar di ruangan seperti itu, atau masih sangat explore sekali. Nah, biasanya ini yang saya sarankan adalah pemberian glukosanya diminimalisir terlebih dahulu. Nah, saya tidak menyasar kepada nggak boleh makan coklat ya ayah dan bunda. Sebenarnya coklatnya boleh ayah dan bunda. Yang nggak boleh itu perisa coklat. Karena perisa coklat itu kan sebenarnya glukosa ya yang kita makan, bukan coklatnya. Kalau coklatnya mah saya boleh, kayak coklat yang beneran coklat itu kan dark coklat ya, itu boleh, malah bagus, itu malah untuk anak malah bisa bikin dia tenang apabila ayah dan bunda memang memberinya dark coklat, bukan wafer coklat, biskuit coklat. Itu yang kita makan bukan coklatnya, tapi perisa coklat. Itu yang biasanya saya minta ayah dan bunda untuk minimalisir nih penggunaan konsumsinya untuk anak. Terlebih lagi ketika anak mau terapi. Biasanya saya udah bilang nih ke ayah dan bunda, bunda, ayah, anaknya masih sangat ini ya aktif. Nanti kalau mau terapi beberapa jam, 1 jam atau maksimal 2 jam sebelumnya, jangan dikasih ini ya konsumsi gula-gula yang berlebihan ya, seperti pemberian teh manis, pemberian minuman-minuman kaleng, atau makan makanan wafer-wafer coklat ataupun wafer-wafer yang sangat manis kayak gitu. Jadi memang saya sudah announce dulu nih, saya sudah beritahu. Biar kenapa? Biar anaknya optimal. Karena ketika anaknya optimal, yang distimulasi pun jadi lebih banyak ini nih, diterima dan masuk ke dalam diri anak. Gitu. Nah, selanjutnya di faktor yang kelima, ini ada yang namanya support group untuk orang tua. Jadi terapeutik pun udah ada grupnya ya, masing-masing ini ya, masing-masing masing-masing cabang. Nah, di grup tersebut orang tua boleh nih mungkin saling sharing ini ya, pengalaman-pengalaman baik, mungkin saling sharing info-info kayak, "Oh, anak saya misalnya seperti ini, ada nggak ya ayah dan bunda yang punya info kalau anak yang seperti ini mungkin ayah bunda di rumah memberikannya seperti apa atau memberikan responnya harusnya seperti apa, kayak gitu. Jadi ada grup-grup yang bisa ayah dan bunda cari, itu untuk apa? Itu untuk menguatkan diri ayah dan bunda sebagai teman seperjuangannya ayah dan bunda, jadi ayah dan bunda tidak sendirian. Karena apapun yang kita jalani dengan sendiri, kita merasa terbebani sendiri, mungkin ayah dan bunda juga, "Kayaknya cuman aku doang deh sama suami yang paham kondisinya anak, kayaknya ibu saya atau neneknya atau kakeknya masih nggak paham, keluarga saya juga nggak begitu mendukung." Nah, ketika ada penolakan-penolakan dari lingkungan terdekat ini nih,
yang nantinya bikin ayah dan bunda juga kayak maju mundur mau diterapi apa enggak. Yaudahlah kadang aku terapi, kadang aku libur dulu. Jadi itu yang bikin nggak konsisten. Nah, untuk menguatkan tadi ya, menguatkan trust-nya bunda, menguatkan konsistensi pada pelaksanaan terapi, ayah dan bunda boleh nih mencari support group lainnya. Seperti ada nih parents anak ADHD atau parents anak ASD. Itu saya sering di-sharing juga sama ayah dan bunda klien saya berkaitan dengan, "Ih, saya seneng Miss kalau di di WA dia ngelakuin kegiatan ini, kalau di anak saya udah boleh belum ya?" Kadang ada yang bertanya seperti itu. Atau ada kegiatan-kegiatan atau mungkin ada permainan-permainan ataupun makanan-makanan yang mungkin lagi booming nih di para parents anak-anak dengan ASD atau anak-anak dengan ADHD. Nanti biasanya dia tanya ke saya. Nah, jadi support group ini sangat ini ya, membantu sekali untuk ayah dan bunda untuk menguatkan dirinya, mencari teman seperjuangan karena apa? Ketika kita punya orang lain yang mendukung, itu akan sangat ini nih bagus juga untuk ayah dan bunda, well-being-nya ayah dan bunda itu juga sangat amat saya perhatikan ya. Karena selain kesuksesan terapi untuk anak, well-being orang tua juga hal yang penting nih. Karena kalau orang tuanya nggak well-being, nanti anaknya juga jadi nggak maksimal gitu. Mungkin boleh di next, Miss Nisa. Nah, di sini mungkin ayah dan bunda ada yang udah tahu ya Maria Montessori itu apa. Nah, Maria Montessori juga pernah bilang nih, kalau progres itu enggak linear atau enggak selalu lurus. Seperti itu ayah dan bunda. Progres itu tuh banyak likunya. Yang pertama nih, yang saya gambar pertama, ada yang naik terus ke atas kurvanya, itu namanya progres. Ada juga nih kurvanya yang naik turun seperti ini, yang di tengah-tengah, yang seperti zigzag. Itu juga progres ayah dan bunda. Ada juga progres yang ke bawah, yang menurun. Itu namanya juga progres, seperti itu ya. Jadi progres itu nggak linear. Progres itu banyak jenisnya, banyak bentuknya. Sehingga tadi kalau saya kembalikan lagi kepada proses terapi, ketika ayah dan bunda selalu maunya anaknya berprogres, tapi progres yang ada di dalam perspektifnya orang tua adalah ya anak bertambah terus, nggak boleh menurun kayak gitu. Nah, padahal secara alamiah, secara naluriah, secara terbentuknya pribadi kita saat ini, progresnya tuh naik turun. Nggak ada yang namanya progresnya stagnan naik terus, itu impossible, itu nggak mungkin ayah bunda. Jadi semua progres itu berjalannya berliku, jadi nggak terus stagnan naik, selalu bagus. Kalau selalu bagus berarti anaknya jadi nggak bisa belajar dong tentang arti kegagalan, memahami emosi-emosi lainnya, emosi kecewa, sedih, malu. Nah, nanti jadi nggak belajar di berbagai macam ekspresi emosi. Nah, adanya progres yang naik turun ini pun juga harus disadari nih sama para parents. Karena kenapa? Ketika kita melaksanakan terapi, progresnya maju mundur seperti ini, ada naik turun seperti itu wajar ayah dan bunda. Terapi pada individu dewasa pun, saya misalnya menerapi individu dewasa ya, itu pun sama. Sama kayak kita menerapi anak-anak usia di bawah 5 tahun. Kadang dia oke, kadang pertemuan berikutnya dia lagi sangat di posisi yang down banget, sangat nggak bisa diberitahu, atau sangat meledak-ledak emosinya. Namun nanti pertemuan berikutnya, dia oke, dia mengerjakan home program, dia tenang, dia mau mengikuti instruksi. Jadi itu ini ya sangat dinamis seperti itu, karena memang manusia itu bukan individu yang pasif, tapi dia adalah individu yang dinamis. Jadi progresnya memang akan beragam. Jadi ini sebagai salah satu ini sih titik di mana para parents juga ketika anaknya lagi progresnya turun, nggak apa-apa ya dan bunda, nggak usah dicari tempat terapi lainnya, dilanjutkan aja. Itu kenapa? Anaknya memang lagi memberikan respon yang seperti itu, bukan karena anaknya mengalami kemunduran, tidak. Tapi anaknya ada dalam fase yang namanya relapse. Nanti saya akan jelaskan apa itu fase relapse ya dalam proses terapi.
Mhm, jadi boleh sekali, ini prosesnya ini, dijadikan ini ya, dijadikan sebagai refleksi juga untuk ayah dan bunda, kalau anaknya lagi tantrum banget, lagi nggak mood banget terapi, ya nggak apa-apa. Itu kan namanya proses ini ya, emosi yang dinamis yang dimiliki oleh individu. Malah itu yang saya ajarkan kepada anak-anak ataupun, klien-klien saya yang masuk ke ruangan saya. Dia harus jadi individu yang dinamis, bukan individu yang statis, seperti itu. Jadi, orang tua pun juga bisa lebih fleksibel nih, ketika anaknya tadi lagi up and down dalam proses terapinya, itu nggak apa-apa sekali dan normal, wajar, adanya seperti itu. Kayak gitu. Mungkin boleh di-next, Miss. Nah, jadi ini kayaknya, slide saya yang terakhir, berkaitan dengan mungkin banyak orang tua yang bertanya, "Terus kalau anak saya relapse, ketika anak saya muncul lagi, perilakunya yang sebelumnya udah nggak pernah muncul setelah diterapi, apa yang harus saya lakukan?" Sebenarnya apa sih, relapse itu? Apa sih sebenarnya, yang akan terjadi kalau anak saya nggak diterapi? Nah, ini nih, satu slide ini mungkin bisa memberikan gambaran dan bayangan juga ya untuk para parents. Jadi, apa yang, terjadi ketika anak relapse, relapse sendiri itu adalah kondisi ketika anak mengalami kemunduran dalam kondisi kesehariannya, ataupun munculnya perilaku yang sebelumnya tidak pernah muncul. Nah, dia muncul lagi. Mungkin dulunya saya kasih contoh, dulunya udah nggak pernah mukul-mukul nih, Miss, udah 4 kali sesi behavior terapi, mukul-mukulnya udah nggak ada. Tapi sekarang, Miss, dia jadi gigit-gigit. Itu kenapa ya? Nah, berarti anaknya lagi relapse nih, di perilaku untuk malbehavior dengan bentuk yang lain. Gitu. Jadi, itu ya, relapse sendiri atau dia tadi kondisi ketika anak mengalami kemunduran ke fase-fase yang sebenarnya sudah dia jalani gitu atau sudah terminimalisir perilakunya. Nah, selanjutnya relapse itu kenapa ya, Miss? Apakah wajar? Relapse itu wajar Ayah dan Bunda, karena anak kan dinamis, dia naik turun, kadang dia oke, kadang dia enggak. Terus juga lingkungan sosial ini memberikan kita banyak, stimulus-stimulus, perilaku baru. Anak itu observe, anak itu, observe melihat juga absorbing. Jadi dia juga menyerap, "Oh, dia ada kalau cubit-cubit itu kok dia kakaknya ketawa ya?" Nah, dia mulai, mereplikasi, model, seperti itu. Jadi relapse itu mah wajar. Relapse itu, dikarenakan karena apa? Ya ada banyak faktor-faktor pemicu yang memang menimbulkan nih perilaku ini muncul kembali. Baik itu dari stimulasi lingkungan sosial, ataupun adanya tadi ya, yang seharusnya ayah dan bunda sudah konsisten lakukan, tiba-tiba ayah dan bunda udah stop nih, nggak ngelakuin itu lagi. Nah, itu kemungkinan relapse-nya juga akan sangat besar, seperti itu. Lalu di sini, sebenarnya apa yang bisa saya lakukan ya, Miss, ketika anak saya relapse? Nah, pada anak yang, sedang relapse atau memunculkan perilaku-perilaku, yang baru perilaku-perilaku yang sebelumnya sudah terminimalisir gitu ya. Nah, di sini ada 4 nih, teknik 4, step yang bisa dilakukan oleh orang tua sebelum kita berkonsultasi pada profesional. Jadi, kalau dia tiba-tiba relapse, tiba-tiba muncul lagi perilakunya, nggak usah langsung dibawa ke psikolog, nggak apa-apa ya Bunda, diobservasi dulu anaknya, itu kapan aja munculnya. Terus juga, munculnya itu perilaku yang seperti apa? Oh, mencubit jok aja kah? Atau yang biasanya udah megang bubur biasa aja, tapi sekarang mulai, mulai jijik lagi, atau mulai kayak, menolak megang-megang yang lembek-lembek, atau di jalan titian dia mulai takut lagi. Oh, ini harus saya observasi nih, dibuat dulu catatannya oleh ayah dan bunda. Miss Tami, mohon maaf ke Oh. mute. Oke, ya saya ulang ya. Tadi mungkin kalau ada perilaku-perilaku yang muncul gitu ya, kita observasi dulu, nanti ketika sudah ada catatannya, ayah dan bunda bisa mencocokkan nih. Jadi nanti kalau anaknya sudah lulus terapi, buku terapinya jangan dibuang dulu ya ayah dan bunda.
silakan disimpan sampai anaknya setidaknya sudah masuk sekolah di sekolah SD atas itu di usia 4, 5, 6. Oke, karena kenapa? Di kelas 1, 2, 3 itu masih ada proses ini ya, apa namanya, pematangan perilaku yang sebelumnya kita stimulasi sebelum masa prasekolah, gitu. Jadi nanti jangan dibuang dulu, jangan diloakin dulu, dipakai dulu, buku terapinya. Karena apa? Ketika anak relapse, ayah dan bunda bisa mencontoh ini ya, home program yang pernah diberikan oleh terapis ataupun psikolognya. Gitu. Jadi nggak usah buru-buru langsung ke, apa namanya, ke profesional atau ke dokter anak gitu, tapi bisa langsung nih, apa namanya, memberikan dulu, apa namanya tadi, teknik-teknik terapi yang sudah pernah ayah dan bunda, lakukan sebelumnya. Nah, mungkin itu, berkaitan dengan tadi ya, apa, relapse pada anak. Karena kalau tadi di gambar sebelumnya, kan progres itu nggak linear. Ada kadang anak relapse, kadang oke lagi, dia relapse lagi. Kadang oke lagi, itu normal dan wajar ya ayah dan bunda, karena kita individu itu adalah makhluk yang dinamis, bukan pasif ataupun statis, seperti itu. Mungkin, ini kayaknya, slide saya yang terakhir ya, mungkin boleh di-next, Miss? Iya, ini tadi slide saya yang terakhir berkaitan dengan relapse pada anak. Mungkin sekarang boleh saya buka kali ya, Miss Puspa, untuk sesi tanya jawabnya Boleh bagi banget. Boleh bagi banget, kalian Miss yang Tami. mau Kebetulan nanya-nanya. ya, kebetulan ada pertanyaan pertama ya dari Bunda Ida. Nah, Bunda Ida tadi katanya mau raise hand ya, mau raise hand, maaf, maaf. Mau diskusi secara langsung ya, Bunda Ida dengan Miss Tami. Boleh banget Bunda Ida di eh on mute mikrofonnya. Iya, silakan Bunda Ida. Silakan Bunda Ida. Halo, Iya, apakah masih ada di ruangan? tadi sepertinya ada deh, apa, Ada ya. chatnya ya. Bunda Indah Nurfiani kan ya? Oke, mungkin kita next dulu ke Bunda Ratih kali ya, Miss Tami. Boleh, nanti ini kalau Bunda Idanya udah ada, nanti Bunda boleh raise hand ya Bun, atau Boleh chat banget aja Bunda di Ida, Zoom. benar. Nanti Betul. akan saya boleh interaksi langsung kok. Oke, boleh kita langsung dengan Bunda Ratih. Dipersilakan Bunda Ratih. Terima kasih Miss Puspa. Selamat pagi Miss Tami. Terima kasih atas pemaparan yang sangat menarik untuk pagi hari ini. Sambil cuci piring sambil menimba ilmu. Baik, Miss Tami, dari pemaparan yang tadi dijabarkan, ini saya ada beberapa pertanyaan, tapi mohon maaf kalau misalnya agak sedikit banyak. Yang pertama, sebenarnya berapa jam dalam seminggu sebaiknya terapi di center tuh dilaksanakan untuk optimalisasi anak begitu? Karena anak saya ini sudah sekitar 3 bulan berjalan ya semenjak saya sudah paham untuk melaksanakan metode terapi. Ini anak saya setiap hari terapi dari hari Senin sampai Sabtu, itu pagi terapi jam 10 sampai jam 11, saat ini baru 4 sesi di terapeutik. Apa namanya, itu bukan setiap hari sih, tapi jadi kayak mix. Jadi saya panggil terapis ke rumah untuk terapi SI, kemudian di terapeutik itu 2 jam setiap minggu, 2 sesi ya setiap minggu, itu hari Rabu dan Jumat, selebihnya pagi-pagi SI di rumah, kemudian malamnya itu saya pulang kantor, saya terapi ABA-VB untuk anak saya gitu. Dan setelah saya melakukan itu selama 3 bulan belakangan, itu memang progres optimalisasinya itu terlihat berkembang pesat ya. Jadi tadinya anaknya nggak verbal jadi verbal gitu, kayak gitu contohnya. Terus untuk kayak menyelesaikan beberapa tugas-tugas itu misalnya puzzle atau apa gitu, penyamaan permainan kartu identik non identik kayak gitu-gitu juga udah oke banget gitu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau misalnya di terapeutik setelah observasi awal biasanya berapa lama program anak dapat dibuat terapeutik, karena kan anak kan programnya punya masing-masing ya tergantung kebutuhan gitu. Anak saya di terapeutik itu terapi behavior karena sebelumnya memang pelaksanaan terapinya itu di center lain itu terapi ABA tapi yang VB, verbal behavior gitu. Terus yang ketiga, ini kan anak saya baru hampir 4 kali sesi ya, karena kemarin kan kepotong libur, terus kepotong ada halangan gitu. Jadi
memang harusnya seminggu 2 kali, tapi anak saya udah hampir 3 minggu baru hampir 4 kali gitu. Jadi memang kurang optimal sih, ke terapeutiknya. Nah, saya mau tanya, biasanya kan ada fase adaptasi ya dengan lingkungan, sama terapi, sama kegiatan dilakukan di tempat terapi yang baru gitu. Itu biasanya berapa lama ya pas, normalnya pada anak, katakanlah anak autis gitu ya, fase adaptasi ini berlangsung gitu? Karena tujuan terapi itu kan sebenarnya selain optimalisasi agar anak yang enjoy yang pertama gitu, baru dia bisa mencapai optimalisasinya gitu. Terus, pertanyaan terakhir, eee, jika behavior anak sudah mulai oke, seperti yang tadi Kak Tami sampaikan, apakah bisa di-mix dengan bersekolah gitu, sekolah TKA misalnya? Karena saya ada tujuan untuk menyekolahkan anak saya TKA di bulan Juli ini. Kebetulan tempatnya kenapa saya pindah ke Terapeutik Pamulang, karena, sekolahnya deket sama Terapeutik Pamulang gitu. Jadi dari sekolah bisa langsung ke Terapeutik gitu. Apakah bisa di-mix dengan bersekolah gitu, sekolah TKA, tapi saya memang tujuan untuk disekolahkan ini adalah pengenalan sosialisasi dan bermain dulu gitu. Jadi tidak ada target-target tipikal anak yang biasanya yang harus mereka gapai gitu. Jadi kayak sekolah ya udah cuma main aja dulu atau pengenalan sosialisasi dulu gitu. Baik, segitu aja Miss Tami, mohon mohon apa ya, mohon diskusi dan apa, informasi-informasinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda Rati. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin ini tadi antara satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lainnya agak saling ini ya, apa namanya berkaitan. Jadi mungkin ada Ayah dan Bunda juga yang di apa namanya di kolom chat udah tanya. Mungkin ini apa sih namanya agak nyambung-nyambung. Jadi bisa apa namanya sekalian menjawab juga gitu ya Ayah dan Bunda ya. Nah, nanti, maaf Bunda Rati, mungkin saya mau tanya berkaitan ini nih untuk kelengkapan info juga, biar saya menjawabnya juga sesuai gitu ya. Untuk anaknya Bunda Rati, mungkin tadi kan sudah didiagnosanya kan ASD ya. Untuk usianya berapa tahun, Bunda? Saat ini usianya 4 tahun, tapi menjalani terapi dari 2 tahun 6 bulan. Oke, saat ini usianya 4 tahun ya. Oke, tapi sudah terapi dari usia 2,5 tahun gitu ya? Iya, Oke, betul. sip. Mungkin saya akan, jelaskan ya, dan menjawab tadi mungkin pertanyaan yang pertama itu, sebenarnya maksimal berapa jam sih anak diberikan terapi dalam dalam 1 minggu gitu ya? Karena kan kita rentangnya minggu ya, kalau bulan nanti terlalu apa namanya, kepanjangan gitu ya, jadi kita rentangnya minggu. Sebenarnya maksimalnya berapa kali sih anak diberikan terapi? Nah, seperti ini ya ya dan Bunda, apa namanya, pada kondisi-kondisi anak-anak dengan diagnosa-diagnosa yang berbeda, ada apa namanya, proses yang berbeda-beda pula nih. Jadi saya kalau misalnya ini yang akan saya jawab, ini untuk anak-anak dengan diagnosa ASD dulu ya. Saya tidak menjawab, durasi ini untuk anak-anak dengan yang memiliki selective mutism, atau yang memiliki apa namanya, apa, regulasi emosinya yang belum, apa namanya, belum maksimal, atau diagnosa-diagnosa lainnya nih, yang lebih ke perilakuan atau lebih kepada mungkin ini nih pengasuhan, kayak gitu. Ini, berbeda ya. Jadi yang akan saya jawab saat ini adalah maksimal berapa jam sih pada individu dengan ASD untuk mendapatkan, terapi dalam 1 minggunya, kayak gitu ya. Nah, untuk anak-anak dengan ASD, terapi itu kan berbeda ya dengan apa yang kita lakukan di rumah. Ketika kita terapi, kita akan dibimbing oleh terapis dan terapisnya tahu nih, oh ternyata anak ini ada di titik-titik tertentu yang dia belum maksimal. Jadi kita akan sasar titik itu pada saat pertemuan terapi berlangsung. Seperti itu. Jadi untuk terapi sendiri, Ayah dan Bunda, terapi itu kadang ada yang bilang dia itu seperti obat. Tapi terapi itu juga nggak baik nih kalau misalnya kita terlalu kebanyakan memberikannya. Jadi ya sama aja kayak Bunda dan Ayah, minum obat nih. Obatnya dosis segini ya udah cukup segini, misalnya 5 gram tuh udah cukup. Ya Ayah Bunda kasih 10 gram, ya sebenarnya mempan juga, tapi 5 gramnya kan nggak berfungsi di dalam tubuh kita ya. Jadi, apa namanya, 5 gramnya lagi ya jadi residu nih di dalam tubuh kita. Nah, asosiasi itu pun sama seperti, ketika kita memberikan terapi. Terapi itu ada waktunya, apa namanya, maksimalnya manusia itu atau individu, dengan ASD itu tadi ya, setidaknya diterapi dalam 1 hari
dengan terapi yang ada terapisnya ya, yang ada bertujuan bukan mengikuti home program, itu maksimal banget 2 jam. Apalagi ini anaknya masih di bawah usia 4 tahun. Kayak gitu. Karena kenapa kok dikit banget, Miss, cuman 2 jam, Miss? Nah, coba kita ini ya, kita bedah lagi dalam 1 hari. Kenapa 2 jam? Nah, di beberapa penelitian yang saya baca juga, bahkan maksimal banget hanya di 180 menit. Itu pun terjadinya beberapa kali. Nggak dalam 1 kali duduk, 180 menit itu kan berarti 3 jam ya maksimal ya. Itu nggak dalam 1 kali duduk, tapi ada jeda-jedanya, ada kegiatan lainnya yang dilakukan oleh anak. Jadi nggak hanya terapi, gitu. Pada beberapa jurnal yang saya baca juga kayak berapa ya maksimalnya anak individu dengan ASD yang dengan simptom-simptom yang seperti ini, karena kan ASD banyak ya jenisnya, itu bisa dilakukan terapi berapa lama. Ya tadi maksimal itu ada di rentang 120 hingga 180 menit. Yang mana total dalam 1 hari ini itu tuh terbagi-bagi ayah dan bunda. Misal kita bedah ya dalam 1 hari ya, misal anaknya bangun jam 7 gitu ya, jam 7 gitu kan, jam 7 nanti anaknya mungkin mandi, habis udah dipersiapkan, udah rapi, jam 7:30, ya gitu ya. Nah jam 7:30 sudah mulai nih nanti masuk ke, kegiatan rutin yang dilakukan oleh anak. Misal mungkin anaknya ada, latihan ini menyusun balok atau mungkin latihan konsistensi warna. Ini bukan terapi, tapi ini adalah itu untuk mengkonsistenkan dan me-recall lagi kemampuan yang dia miliki. Itu bukan belajar dan bukan terapi nih. Jadi itu kegiatan untuk me-recall. Tapi kan kita kayak kegiatan itu di rumah kan juga nggak bisa lama-lama ya. Mungkin maksimal banget ayah dan bunda lakukan mungkin sekitar 30 menit. Ya, anaknya udah bisa duduk tenang 30 hingga 45 menit. Seperti itu. Nah, selanjutnya anak kan pasti bosen. Mau mungkin makan atau mau mungkin bermain dengan ini permainan-permainannya dia yang memang permainannya bukan bertujuan untuk tadi ya menstimulus titik-titik saraf tertentu ataupun home program yang diberikan oleh terapisnya gitu. Jadi ya biarkan dia bermain permainan bebas gitu ya, permainan bebas yang dia mau cari gitu. Jadi kalau misalnya tadi ditanya, oh sehari kalau terlalu banyak pun apa sih sebenarnya akan terjadi pada anak ya? Ya tadi anaknya akan overstimulus. Misal aja kalau dalam 1 hari pagi-pagi kita terapi 2 jam, mungkin kalau 2 jam kebanyakan ya. Misal pagi-pagi terapi dari jam 9 sampai jam 10. Nanti bobo jam 1 sampai jam 3, nanti dia terapi lagi jam 4 sampai jam 5. Ini terapi udah 2 jam nih. Nanti udah istirahat, terapi lagi nanti anaknya jam 7 sampai jam 8. Nah, itu kan udah 3 jam ya. Kalau kita lihat dari rutinitas anak, itu udah sangat full ayah dan bunda. Jadi, memang diusahakan jangan sampai mencapai titik yang maksimal banget sih. Karena kenapa? Nanti ada anak di titik terjenuh yang muncul tadi progresnya yang turun-turun itu. Seperti itu, karena memang individu kan gak dinamis. Kita menekan individu itu sama aja kayak menekan semakin kita nekan dengan kekuatan ini, kan dia semakin mentul tuh ya ke atas ya. Nah begitu, jadi bukannya malah maksimal, tapi nanti malah anaknya jadi overstimulus yang menimbulkan perilaku-perilaku malbehavior lainnya gitu. Jadi memang kalau misalnya terlalu banyak pun nggak saya sarankan, apalagi kalau anaknya masih di bawah usia 4 tahun. Memang usia 4 tahun itu kan anak bisa absorb atau bisa menyerap banyak banyak stimulus. Tapi ya ada batasnya. Sama kayak kita gitu ya, individu dewasa, anak-anak pun juga punya batas, untuk dia produktivitas dalam bermain. Jadi nggak melulu, terapi, meskipun terapinya kan bermain ya, tapi beda nih tujuannya. Bermain bebas dan bermain dengan di terapi pun ada tujuan-tujuan yang berbeda dan penerimaannya pun berbeda pada anak. Jadi itu ya untuk maksimal berapa jam sehari kalau di penelitian terkini sih itu 120 hingga 180 menit. Cuman jurnal yang saya baca ini subjeknya bukan anak-anak di bawah usianya ini ya, di bawah underage. Karena banyaknya ini jurnal-jurnal yang seperti ini itu di luar negeri. Di luar negeri itu di Eropa, di Amerika, dia baru mulai terapi di usia 5 tahun minimal. Gitu. Jadi ini jurnal-jurnal itu yang saya baca itu anak-anak sudah mulai di usia prasekolah.
Jadi kalau memang ayah dan bunda tadi usianya masih di 4 tahun, di bawah usia sekolah, nanti anaknya boleh lebih disedikitin lagi nih waktu terapinya, tetapi boleh dibanyakin untuk konsistensi perilaku yang akan dibentuk. Misal konsistensi warna, tapi nggak usah mengikuti terapi, maksudnya nggak usah datang ke tempat terapi gitu ya. Tapi di rumah aja, bermain warna sama ayah dan bunda, bermain sensory play, itu boleh, tapi nggak ke tempat terapi. Seperti itu. Terus kalau untuk anak-anak yang tadi, kalau misalnya dia belum sekolah, setiap hari terapi itu boleh nggak sih, Miss? Nah, dilihat lagi durasi jamnya. Kalau mau setiap hari di terapi, tidak boleh lebih dibanding 2 jam nih per harinya terapinya. Kenapa? Nanti anaknya nggak bisa mencontoh perilaku. Karena kan perilaku dan stimulasi yang diberikan di tempat terapi itu harus di ini ya, diendapkan, dikonsistenkan di rumah ataupun di setting lainnya. Kalau kita bawa terapi mulu ya, anaknya nggak dibawa ke setting yang lain, setting yang berbeda, nanti kemampuan yang ada di tempat terapi nggak bisa dia terapkan nanti di rumah atau di setting-setting yang berbeda. Misal di playground atau mungkin misal di mungkin taman-taman dekat rumah, nanti dia kok masih tetap takutan, masih kayak gini, padahal di tempat terapi udah oke, gitu. Karena kenapa? Kita terfokusnya pada terapi, terapi kita anggap seperti sekolah, padahal terapi dan sekolah itu berbeda tujuan dan berbeda ini nih, hasil yang didapatkan, gitu. Jadi memang kalau setiap hari, saya, masih tidak menyarankan apabila anaknya di bawah usia 6 tahun dan juga lebih daripada 2 jam. Jadi kalau memang mau setiap hari, minimal banget, maksimal banget 2 jam, cuman tetap harus ada latihan ayah bunda di rumah. Karena latihan ini yang di rumah nih, yang paling penting untuk tadi ya memperluas konsistensi perilaku yang dimunculkan oleh anak, gitu. Atau tadi soft skill-nya anak-anak pada ASD jadi lebih matang. Lebih tadi kayak, ada misalnya ada dia numpahin apa, dia udah mulai mau nyapu, ambil sapunya, ambil seroknya, kan dia udah mulai ini ya, mengcopy, pelajaran-pelajaran di tempat terapi, di-copy di rumah. Sudah mulai mau di setting-setting yang berbeda, gitu. Jadi, tadi ya kalau untuk dalam 1 minggu, kalau setiap hari jangan lama-lama ya Bunda, 2 jam itu bahkan saya kadang juga udah nggak tega, 2 jam itu kebanyakan, karena besok dia terapi lagi, besok dia terapi lagi. Takutnya anaknya terlalu nyaman di tempat terapi, di setting lainnya dia nggak mau ini, memberikan respon yang sama seperti di tempat terapi, gitu. Itu untuk tadi ya jamnya berapa, terus dalam durasinya bagaimana gitu ya. Terus kalau untuk, adaptasinya berapa lama, biasanya pada anak-anak, ini anak-anak tanpa ini ya, tanpa gangguan kecemasan sosial. Kalau anak-anak dengan kecemasan sosial, ini punya waktu yang lebih lama dibandingkan dengan anak-anak umum. Anak-anak dengan ASD kadang ada yang memiliki kecemasan sosial, ada yang enggak. Tapi ini yang akan saya jawab adalah anak-anak tanpa adanya diagnosa, atau suspek kecemasan sosial ya. Untuk anak-anak tanpa kecemasan sosial, yang misalnya ASD aja nggak ada komorbid lainnya, nah itu ya, untuk adaptasinya cukup oke sekitar 1 hingga 2 kali pertemuan. Dia akan cukup oke. Kecuali kalau anaknya tadi separasinya masih jelek banget, Miss. Separasinya tuh masih, maunya gandengan mulu sama Mbaknya, atau maunya gandengan mulu sama saya, nggak mau dilepas. Nah, kalau masih ada permasalahan separasi, biasanya itu memang agak lebih lama. Tapi kalau pada anak-anak yang nggak ada permasalahan separasi, hanya memang murni diagnosa ASD aja, gitu ya, itu 2 kali pertemuan itu udah oke. Itu normal kok 2 kali pertemuan dia kayak masih, nggak mau masuk." Tapi kita ajak aja, kita tetap konsistenkan untuk dia tetap masuk gitu ya ke ruang terapinya. Dalam masa 2 kali itu yang normal. Tapi kalau 4 kali menolak, nangis-nangis, biasanya itu akan saya sarankan sih untuk, "Ya udah Bu, kita mundur lagi ya sedikit, kita terapi behavior dulu." Kalau di terapi behavior dia masih seperti itu, nggak bisa saya berhentikan ya, kita akan terus melanjut. Karena berarti kenapa? Itu berarti ada suspek lainnya nih, kalau anak masih memiliki tadi, separasi dengan orang tuanya masih buruk dan juga tadi, adanya kecemasan sosial untuk, mengambil peran sebagai diri sendiri di lingkungan sosial yang lebih luas, gitu.
Terus tadi kalau pertanyaan terakhir kali ya, ini kalau udah optimal, anaknya boleh nggak ya di-mix dengan sekolah? Boleh banget ayah dan bunda, boleh sekali. Di sekolah boleh banget, bahkan biasanya saya tidak menyarankan, anak-anak yang saya terapi dibersamai dengan shadow teacher. Seperti itu, karena biasanya saya sudah sangat percaya, saya sangat yakin, dan saya percaya nih dengan kemampuan sosial, klien-klien saya yang biasanya saya udah, apa namanya, ini udah oke kemampuan sosialnya ya Bun, nanti kalau disekolahin jangan pakai shadow teacher ya, pakai teacher yang maksudnya, ya pakai guru yang ada di kelasnya aja, nggak usah ada guru tambahan. Karena kenapa? Shadow teacher itu di satu sisi oke, di sisi yang lain anak akan satu, dia kemandiriannya akan menurun karena apa? Dia lebih banyak berpaku dan meminta bantuan pada shadow teacher-nya. Karena kan shadow teacher kayak dia masih kayak males-malesan, shadow teacher-nya, "Ayo langsung di-prompting." Atau lagi ngapain, "Ayo kayak begini." Jadi terlalu banyak prompting yang diberikan, seperti itu. Jadi, apa namanya, memang ketika saya udah bilang atau ketika saya sudah menyarankan orang tua, "Moms, ayo yuk dimasukkan ke sekolah, anaknya udah oke, berarti anaknya udah oke. Anaknya nggak perlu shadow teacher." Seperti itu. Atau kecuali kalau misalnya ayah dan bunda, "Miss, tapi saya tetap kekeh nih mau sekolah, soalnya kayaknya, apa namanya, nggak cukup cuman terapi." Nah, kalau memang ada, apa namanya, keinginan-keinginan yang seperti itu atau ada tuntutan lain kayak gitu ya, baik dari orang tua dan juga keluarga, apa namanya, keluarga dekatnya anak, biasanya saya lihat lagi, "Oh Mams, ini sebenarnya kalau dibawa ke sekolah sih belum bisa, karena dia tadi pengendalian dirinya masih rendah, masih suka gigit, regulasi emosinya juga masih rendah. Kalau seperti ini, boleh dikomunikasikan dulu ke sekolah, apakah mau, sekolahnya membantu untuk ini ya, memberikan perhatian lebih ketika mungkin anaknya tantrum, atau ketika anaknya mulai, tadi nih, muncul perilaku-perilaku malbehavior-nya, gitu. Kalau sekolahnya, "Oh nggak apa-apa Bu, oke anaknya." Ya nggak apa-apa, silakan boleh Mams. Tapi kalau, apa namanya, guru di sekolah kayak, "Mams kayaknya perlu ada shadow teacher deh, soalnya anaknya masih ini nih, regulasi emosinya masih rendah banget." Nah itu memang saya dukung nih untuk, memberikan shadow teacher. Karena kenapa? Tadi ya, kemampuan sosialnya pun belum matang, regulasi emosinya pun masih rendah. Jadi butuh adanya shadow teacher untuk apa? Untuk membantu ini nih, membentengi dia biar nggak malbehavior ke teman-teman sekitarnya, gitu. Jadi ada apa, tetap ada apa ya namanya, reinforcement reinforcement negatif nanti yang diberikan oleh, shadow teacher-nya, gitu. Paling itu sih, kalau tadi ya, kalau udah optimal boleh disekolahin nggak? Boleh banget, bahkan akan saya sangat mendukung, gitu, untuk anak disekolahkan. Mungkin itu ya untuk, pertanyaan dari Bunda Rati, semoga bisa menjawab ya, Bun. Tapi kalau misalnya nanti masih ada yang dibingungkan, boleh nanti di kolom chat, kayak gitu ya, nanti saya bisa bantu jawab di PPT, nanti PPT-nya akan saya jawab kok, pertanyaan-pertanyaan dari ayah bunda. Sip. Oke, terima kasih atas jawabannya, Miss Tami. Semoga pertanyaannya sudah terjawab ya, Bunda Ratih ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lanjutan nih di komentar ya, di chat, Miss Tami. Ini dari Bunda Ida ya, pertanyaan pertama tadi. Oh ya, by the way Bunda Ida mau diskusi secara langsung katanya Miss Tami ya. Sudah Raisa nih. Dipersilakan Bunda Ida di open mic-nya. Assalamualaikum Miss Tami, Miss Puspa. Waalaikumsalam Bunda. Waalaikumsalam Bunda Ida. Ya, seperti yang di kolom chat itu Miss. Jadi kan gini, Tunjana itu kan sudah mengikuti terapi di terapeutik Pondok Gede dan sudah lumayan banyak perkembangannya saya lihat gitu kan. Nah, terus saat ini kan dia mengikuti TW dan SI selama seminggu itu sekitar TW 2 kali, SI sekali. Nah, kemudian sudah mulai banyak kosakata yang dia keluarkan gitu. Bahkan apa yang diajarkan di tempat terapi itu kadang, eee dia mengeluarkan kata-kata yang tidak dia, ajarkan di tempat terapi. Misalkan apa, cacing, dia lihat ada cacing tiba-tiba, "Ih cacing!" Gitu terus. Padahal tidak diajarkan di tempat terapi, tapi saya bersyukur sih gitu, dia kosakatanya sudah mulai berkembang banyak. Nah, yang ingin saya tanyakan begini, dia itu ketika saya menerapkan, pola seperti yang di tempat terapi dengan terapisnya misalkan hari ini belajar tentang, eee, apa,
polisi, dokter, seperti itu kan, dengan gambar-gambar segala macam gitu tentang profesi. Itu saya terapkan, tapi dia tidak mau mengikuti, dia diam aja. Nah, kemudian kata-kata yang keluar itu biasanya dia akan keluar dalam kondisi terdesak ataupun pada saat dia misalkan menyanyi atau pada saat dia ya, nggak saya ajarin lah, ibaratnya dia keluar aja ceplas ceplos ceplas ceplos begitu gitu. Jadi kayaknya tuh kalau saya ajarin tuh kayaknya dia tuh gimana gitu loh. Terus kalau pas lagi pada posisi dia nangis gitu kan, jatuh, dia berlari tiba-tiba jatuh, "Aduh sakit!" Nah, itu dia baru keluar. Tapi kok pas lagi ya seperti biasa keseharian tuh jarang sekali itu kata-kata itu tuh keluar gitu, paling semaunya dia aja. Ketika saya ajarin, dia malah nggak mau, begitu. Itu gimana ya, Miss, ya, mengatasinya ya? Apakah memang wajar dengan usia dia yang saat ini 2 tahun 9 bulan ataukah memang gimana ya? Saya sampai bingung. Itu aja, Miss, terima kasih. Iya, sama-sama Bunda Ida. Mungkin bisa saya bantu jelaskan ya. Tadi ternyata anaknya belum mau konsisten nih. Kalau sama terapisnya mau, tapi kalau sama mama papa di rumah dia masih belum mau. Gitu ya. Heeh. Terus juga kalau ada di apa namanya situasi-situasi terdesak, dia mau sebenarnya ngucapin ini apa namanya? Ngucapin secara spontan kayak tadi, aduh sakit atau cacing gitu. Jadi apa namanya? Dia sebenarnya mau nih, cuman oh, ketika sama mama papanya kok belum mau, kayak gitu ya, ketika misalnya kayak, "Mau makan apa?" Atau mungkin, "Ayo gambar apa?" Dia masih belum mau respon nih, kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa, apa namanya, beberapa hal nih yang bisa ayah dan bunda lakukan di rumah ya, gitu. Pertama, ketika tadi, apa namanya, anak-anak mungkin ada ayah dan bunda juga nih yang punya ini ya, apa namanya, situasi yang sama gitu ya. Pertama, ketika anaknya mungkin mulai verbalisasi atau mungkin mulai apa namanya, memberikan kosakata tadi secara spontan, kita anggap aja itu sebagai hal yang biasa. Jadi nggak usah apa namanya, nggak usah kita, "Oh tuh kan bener cacing cacing," langsung kayak kita memberikan, apa namanya, perhatian full atau perhatian penuh pada hal tersebut. Karena kenapa? Ketika tadi kita terlalu over memberikan, responnya, anak jadi kayak merasa, "Ih kenapa sih orang cuman ngomong gitu doang kok tiba-tiba langsung memberikan banyak, apa namanya, perhatian ke saya atau bagaimana." Nah, itu ada anak-anak yang suka di-praise, praise itu suka di apa namanya, suka kita agung-agungkan, diagung-agungkan tuh kayak diberi diberi apa, reward reward tepuk tangan, kita beri apa namanya, kita berikan apa namanya, penguatan-penguatan positif, tapi ada anak yang, ya udahlah biasa aja, bahkan nanti malah jadi takut kalau tadi kita tepukin, atau mungkin kita kayak, "Oh bagus bagus, ayo lagi lagi," dia malah nggak mau. Dia cenderungnya lebih suka ya ikutin mood-nya dia, gitu. Nah, pada anak-anak yang seperti ini tadi ketika dia mulai spontan, pertama kita anggap wajar dengan ekspresi mungkin kita agak kayak, "Alhamdulillah anak saya," mungkin kayak gitu ya. Tapi kita belajar untuk kayak, ya udah itu ya biasa kayak, "Iya Jana, tuh ada cacing tuh, apa namanya, jangan dipegang ya, cacing kotor, kayak gitu misal. Jadi udah kita langsung ajak aja omongan atau, komunikasi seperti, apa namanya, layaknya moms dengan anak kayak gitu. Jadi ya udah langsung komunikasi biasa aja, seperti itu. Itu satu nih respon pertama. Terus respon yang kedua, apa ya yang bisa kita lakukan? Sebenarnya ketika anak tidak mau, konsisten, ini ada beberapa faktor nih ayah dan bunda. Pertama ada faktor-faktor, ini ya, apa namanya, pola asuh yang membuat dia merasa nyaman. Merasa nyaman pada anak itu sebenarnya ada 2 ini nih, 2 mata pedang gitu ya. Ya bagus, ya enggak juga. Kenapa enggak dan kenapa bagus? Ketika anak merasa nyaman, ya oke anak bisa bebas mengekspresikan apa yang dia mau. Tapi ketika dia merasa nyaman, dia akan banyak excuse. Ketika ayah dan bunda tidak, apa namanya, tidak berperan lebih besar dibandingkan anaknya atau, tegas kayak, "Nggak boleh, ayo ngomong dulu, mau apa?" Atau kita tekan dulu dia kayak, tekan itu seperti, "Tidak, harus ngomong dulu mau yang mana, baru dikasih." Kayak gitu. Jadi jangan langsung dikasih, seperti itu. Nah itu pun, apa namanya, menjadi salah satu faktor nih, seperti itu ya. Jadi pola asuh yang, ya udahlah kasih aja lah dibanding dia nangis, ya udahlah inilah. Jadi kita yang cenderung mengikuti anak, anak pun juga jadi lebih kayak, ah, ya udah apa namanya, apa ya itu namanya lebih permisif gitu ya, lebih kayak dimanjain jadi udah dia semaunya aja kapan aku mau merespon, kapan aku nggak mau merespon.
kayak gitu. Nah itu di apa namanya tadi ya, di teknik kedua yang bisa mulai ubah adalah tadi kita buat waktu untuk kayak oke kalau kamu mau apa kita posisikan anak untuk tetap meminta atau tetap apa namanya tunjuk atau bilang ini mau atau misalnya kayak susu atau haus kayak gitu. Jadi harus tetap sampai dia mengucapkan. Cuman kalau misalnya apa namanya, Bunda Ida tadi udah coba kayak gitu ya, tapi mungkin, Jananya masih belum mau ini nih, ekspresif atau masih belum mau mengeluarkan bahasa ekspresifnya, dia malah meninggalkan gitu ya, malah ya udahlah kabur aja kayak gitu kan, jalan gitu kan, menganggap bahwa itu apa namanya, nggak apa namanya, bukan hal yang harus saya jawab kayak gitu. Nah ini nanti mulai boleh nih, Bunda Ida, apa namanya, kan juga ada ini ya, ikut BT juga sama psikolog yang di mana, di Ponde. Nanti di sesi-sesi selanjutnya nanti bisa saya sarankan juga nih, soalnya kan Bunda Ida juga udah pernah akses sama saya, terus juga akan apa namanya, ikut BT ya untuk Jana. Nanti boleh diadain, namanya aja memang BT, tapi itu bisa jadi family therapy kok untuk, Bunda dan juga Jana. Jadi nanti, Bunda bersama psikolognya, bersama Jana, nanti akan bersama-sama belajar untuk tadi ya, bagaimana sih untuk men-treatment anak di rumah biar dianya tetap, apa namanya, konsisten mau menjawab, gambar polisi dia bilang, "Polisi, mobil apa nih?" "Mobil polisi," gitu. Jadi, apa namanya, sudah mulai mau menjawab, dengan, apa namanya, instruksi-instruksi verbal yang kita berikan, gitu. Nanti kalau misalnya tadi 2 step yang awal Bunda Ida masih kesulitan, nanti step ketiga ini yang step ultimate masih bisa kita lakukan kok. Kan, Jana juga ikut BT ya di Ponde. Nanti kalau BT-nya dia pengendalian dirinya udah lebih oke, nanti apa namanya, psikolog rekan saya, psikolog Mimi udah lihat, oh Miss Mimi udah lihat, oh udah mulai oke nih, nanti saya akan bilang juga kok ke Miss Mimi, Bunda Ida, ada apa namanya, ada masukan terapi lagi nih yaitu, dia belum mau konsisten di rumah, jadi nanti bisa ditambah terapinya. Terapinya nanti bersama orang tuanya masuk ke dalam ruang terapi, ini diajarkan sama psikolognya cara untuk men-treatment anak ketika di rumah biar konsisten gimana. Gitu. Jadi nanti ada step awal dulu nanti Bunda Ida lakuin, nanti step ultimate yang ketiga itu nanti bisa kok kita lakuin di terapeutik ya, seperti itu. Mungkin itu, Bunda Ida mungkin, bisa membantu ya. Oke, terima kasih Miss Tami atas jawabannya. Oke, terima kasih Bunda Ida atas pertanyaannya dan Miss Tami atas jawabannya. Semoga jawabannya menjawab pertanyaannya dari Bunda Ida ya. Oke, Miss Tami kebetulan ada yang raise hand lagi dari Bunda Rosi. Mungkin ini bisa jadi yang pertanyaan yang diskusi yang terakhir ya, Miss Tami ya. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 Oh lewat. iya Oke, bener, aduh ya dan Bunda pada nggak ini ya kerasa sangat ya. antusias nih. Mhm. Maaf Mm-mm. ya dan Bunda jadi agak terlambat dikit, nggak apa-apa ya 1 kali lagi ya diskusinya ya. Oke, nah ada pertanyaan dari Bunda Rosi, silahkan di open mic-nya Bunda Rosi. Iya, terima kasih Miss Puspa. Assalamualaikum Miss Eh, Tami. Saya Waalaikumsalam Rosi, Bunda. mamanya Hasan yang terapi behavior sama Miss Tami. Gini Miss Tami, Hasan itu kan kalau diajarin sama Miss Tami kan kayak ucapan atau perintah itu dengan kayaknya nurut banget gitu ya Miss Tami. Tapi kalau di rumah itu dia maunya perintah tuh pakai nyanyi gitu. Jadi kalau kayak mandi tuh saya harus nyanyi atau mengajarkan sesuatu dengan bernyanyi. Itu tuh anaknya nurut banget mau gitu. Tapi kan di kehidupan sehari-hari kan kita tidak mungkin ya Miss ya dengan bernyanyi terus gitu. Emang bedanya tuh kelihatan banget ya Miss ya. Itu gimana ya kalau misalnya untuk mengubah apa ya, mengubah caranya itu karena udah saya coba untuk Hasan, ayo mandi gitu. Dia nggak mau ketika saya Hasan, ayo mandi, kita bersih bersih. Dia langsung bangun dan semangat banget Miss gitu. Ketika bangun tidur pun juga dia masih maunya apa ya, kalau bahasa Jawanya leyeh-leyeh gitu, kayak nggak bersemangat. Tapi ketika saya nyanyi, nanti dia langsung langsung bergairah, langsung mau apa aja yang saya suruh. Sedangkan sekarang kan Hasan udah mulai nanti tanggal 17 Juli untuk masuk ke playgroup ya Miss ya, sesuai dengan sarannya Miss. Dan saya mau memasukkan playgroup Hasan bukan yang dengan guru shadow, karena kemarin sempat trial dan dia oke Miss. Dia udah mau cuci tangan sendiri tanpa harus ditemenin orang tua. Dia sudah mau makan dan minum sendiri, duduk anteng, walaupun emang masih
sosialisasinya tuh sangat kurang nih, Miss. Dia masih maunya menyendiri, tapi dia mau melakukan sendiri itu mandiri banget gitu loh, Miss. Nah, itu yang kedua ya, Miss ya. Terus yang ketiga, Miss, kalau tadi kan Miss kan bilang terapi itu paling lama kalau bisa sehari 2 jam ya, Miss ya. Sedangkan Hasan itu full, Miss. Dari Senin sampai Sabtu, tapi itu terapi ya paling sejam-sejam, Miss. Itu menurut Miss efisien nggak ya? Karena kan dia di playgroup dari Senin, Rabu, Jumat. 2 jam, dari jam 8 sampai jam 10. Terus terapinya hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Itu 2 kali FI, 1 kali behavior. Dan sekarang tuh kayak pola tidurnya tuh udah mulai ngacak-ngacak gitu loh, Miss. Diajarin untuk Hasan, kita jam 1 biasanya tidur, dia tuh udah mulai kayak jam 3 maunya tidurnya gitu. Dia masih pinginnya tuh kayak ngebayangin yang di playgroup itu kan ada mainan ayunan, perosotan, dia tuh kayak masih ngebayangin pinginnya ke situ terus gitu loh, Miss. Sedangkan yang pas terapi itu juga dengan Pak Akbar itu juga maunya, Pak Akbar juga bilang, Hasan itu lebih ke nyanyi-nyanyi nih, nih mah kalau misalnya mau diajarin gitu. Dan saya juga mempraktekkan dengan yang apa yang diajarin Pak Akbar, oke Pak Akbar menyanyi gitu ya. Oke, itu emang berhasil, Miss, bener-bener berhasil. Tapi gimana ya, Miss, solusinya supaya dia tuh nggak apa-apa dengan menyanyi terus, biar diperintah Hasan, ayo mandi, langsung bergerak mandi. Ayo Hasan makan gitu. Udah itu aja sih, Miss, karena waktunya udah sangat siang. Makasih ya, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Rosi. Iya Bunda, mungkin saya juga ini ya, apa namanya juga pegang Hasan kayak gitu ya. Jadi mungkin sedikit banyak saya juga apa namanya bisa lihat nih bagaimana progresnya gitu ya. Nah mungkin tadi ketika apa namanya, oh sama nih permasalahannya seperti tadi Bunda Ida. Kalau Bunda Ida itu kan tadi nanya, ih tapi kok misalnya sama apa di rumah dia maunya kalau spontan-spontan aja. Nah, kalau Hasan dia mau nih mengikuti, cuman instruksinya harus yang bikin happy, yang nyanyi. Tapi kalau di ruangan Miss Tami kok apa diinstruksiin dia mau gitu ya, tanpa menyanyi ya dia mau. Misal masukin kancing sesuai warnanya mau, capit-capit pom-pom mau, kayak gitu atau mungkin menyusun apa namanya, menyusun puzzle juga dia udah mulai mau kayak gitu. Nah, biasanya memang pada anak-anak tadi nih Ayah Bunda, dia ada perilaku-perilaku tertentu yang hanya dikeluarkan di keluarga atau lingkungan terdekatnya. Maka dari itu tadi saya katakan kayak nggak bisa anak selalu diberikan terapi terus tanpa ada konsistensi di rumah atau penerapan di rumah. Karena apa? Yang akan terjadi adalah anak itu kalau di psikologi kita bilang namanya kalau personality itu namanya kan persona ya. Persona itu adalah topeng. Jadi kita punya topeng yang berbeda-beda di seluruh lingkungan sosial yang ada di kehidupan kita. Baik itu individu anak, individu remaja, ataupun individu dewasa. Nah, pada anak pun dia tadi, oh kalau di apa namanya, di terapi dia udah tahu, oh terapi itu ada instruksi dari Miss, berarti aku masukin. Tapi kalau di rumah dia tahu, oh kalau mama mah jam segini kan masih ada waktunya lagi, aku ya habis ke sini kan aku cuman bermain. Jadi dia apa namanya, polanya kan juga masih apa ya namanya, menyesuaikan dengan pola keseharian anak kayak gitu ya, selama di rumah. Tidak mengikuti kan kalau apa namanya, kalau terapi itu kan sejam gitu ya, tapi kan kalau anak di rumah kan seharian gitu. Jadi tadi adanya instruksi-instruksi dengan lebih senang atau tadi lebih lambat apa namanya, ininya responsivitas dari anak sebenarnya itu sebenarnya masih wajar ya Ayah dan Bunda, nggak apa-apa. Tetap aja diinstruksikan seperti itu, yang penting kan pertama anaknya responsif meskipun memang agak lama nih responnya, kayak gitu. Nah tadi kalau misalnya terus nanti kalau misalnya di sekolah dia masa sama bu gurunya harus nyanyi-nyanyi, atau mungkin kalau lagi di luar nanti semakin besar masa saya harus nyanyi terus nih, nyuruh dia makan, nyuruh dia mandi, bagaimana ya Miss? Nah anak-anak pun sama nih, Ayah dan Bunda dia dinamis. Saat ini dia seneng dinyanyiin sama Ayah dan Bunda untuk disuruh-suruh, tapi ininya apa namanya, bertambahnya usia, kesenangannya akan berubah-ubah. Mungkin dia nanti lebih senang kalau misalnya Ayah dan Bunda instruksinya kalau dia udah bisa baca pakai surat,
Atau nanti dia udah nggak seneng lagi disuruhnya menggunakan nyanyian atau dengan nada, tapi langsung mau disuruh, "Ayo mandi mandi, ayo mandi," atau, ada trik dulu nih atau ada kegiatan-kegiatan sebelum mandi. Nah, itu bisa jadi ada juga pada anak-anak seperti itu. Jadi nggak apa-apa nih kalau sekarang dia suka dinyanyiin atau ada nadanya, itu memang ada di rentang usianya Hasan dan itu memang sangat wajar. Jadi nggak apa-apa, karena jenisnya anak itu kan, kesenangannya berbeda-beda ya, jenis kesenangannya itu berbeda-beda. Jadi nggak apa-apa dinyanyiin dulu, nanti dia akan lebih terbiasa nih ayah dan bunda, ketika sekarang kan Hasan udah trial sekolah juga, udah mau mulai masuk playgroup nanti di pertengahan Juli. Nah, dia semakin tahu nih, oh ada lingkungan sosial yang lebih luas yang kalau ngasih tahu seperti ini, misal kayak, "Ayo semua berduduk, ayo tepuk duduk rapi bagaimana?" Kan kalau di TK ada itu ya, instruksi-instruksi dengan nyanyian, dengan gerakan, kayak lipat tangan, ada lagu-lagunya. Nah, begitu memang yang disukai oleh anak. Jadi, anak-anak usia PAUD memang sangat amat menyenangi tadi ya, yang happy, semuanya bergerak, bernyanyi, itu memang ada di fasenya. Jadi, nggak usah khawatir, dia nggak akan sampai seperti itu sampai dewasa, nanti seperti itu, enggak. Jadi, nggak apa-apa dilewati aja fasenya, Bunda Rosi, ketika anaknya memang lagi suka-sukanya dinyanyiin, ya nggak apa-apa kita pakai nada aja. Karena pun di PAUD juga sama, Bu gurunya, "Ayo lipat tangan," kan ada lagu-lagunya ya, tepuk lipat tangan, tepuk diam. Nah, jadi dia kan, sudah terbiasa dengan hal-hal yang euforia, yang senang-senang, jadi dilanjut aja di rumah boleh, gitu. Nah, ini untuk tadi ya, untuk instruksi dengan nyanyian. Lalu kalau tadi untuk, durasi terapi nih, gimana ya anak saya full 1 minggu sudah ada kegiatannya, terus terapinya, bagaimana dan juga kan dia, sekarang udah sekolah. Nah, sekolah sama terapi, itu punya tujuan yang berbeda. Mungkin nanti, rekanan psikolog saya yang lain boleh juga membahas ya, terapi versus sekolah. Karena 2 hal ini punya tujuan dan titik-titik yang dia aktifkan itu berbeda. Dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin ayah dan bunda lihatnya sama, tapi apa yang kita latih dan kita stimulasi itu berbeda tujuannya, seperti itu. Nah, di sekolah dan di terapi itu memang mungkin, saya udah sekolah 3 kali seminggu, terus terapi juga 3 kali seminggu. Itu boleh nggak ya, Miss? Boleh, itu masih wajar dan masih memang oke, dia masih bisa menerima karena tahapnya Hasan pun sudah ada di tahap-tahap anak-anak untuk prasekolah, seperti itu. Jadi nggak apa-apa, sudah ada di rentang usianya, kita berikan, dengan porsi seperti itu udah oke, udah nggak apa-apa. Cuman kok, saya lihat dia jadi ini ya, banyak perubahan di pola tidur. Nah, ini biasanya perubahan-perubahan pola tidur, perubahan-perubahan respon-respon pada perilaku anak, itu biasanya dimunculkan ketika anak sedang melalui proses adaptasi. Ketika tadi anaknya mungkin adaptasi dengan, ini kan polanya baru ya Ayah Bunda, tadi baru dimasukin sekolah, sekarang kok jadi nggak mau bobo siang, karena tadi kenapa? Dia masih euforia, hormon senangnya masih banyak nih, ketemu teman-teman baru, ada nyanyi, nyanyi yang ini, ada gerak joget-joget yang kayak gini, habis itu juga ada mungkin permainan-permainan yang bikin dia happy di sekolahnya. Jadi wajar kalau memang ada beberapa perubahan-perubahan pada, perilaku anak, baik itu pola tidur ataupun tadi perilaku-perilaku yang mungkin lebih, "Ih, jadi aktif nih, jadi happy," atau malah jadi lebih fokus nih, gitu. Jadi wajar banget ya dan Bunda, nggak apa-apa, itu bisa balik lagi kok pola tidurnya ke pola tidur yang awal. Karena kan nanti dia menata nih, "Oh, aku Senin itu sekolah, besok hari Selasa aku ketemu sama Kak Akbar, nanti Rabu aku ketemu Bu Guru di sekolah," kayak gitu. Jadi dia udah mulai tahu kegiatannya, udah mulai terbiasa, nanti pun dia juga, tubuh akan membantu dirinya untuk tadi ya, mempolakan pola tidurnya. Sembari juga nanti ibu, Bunda Rosi pun juga membantu nih, "Ayo tetap jam 1 bobo." Mungkin di 2, 3 minggu awal mungkin agak susah gitu ya, dia masih menolak, masih tantrum, karena kenapa? Dia masih euforia, kalau kayak kita bilang, kayak masih girang banget nih sama hal yang baru.
Tapi nanti kalau udah jadi rutinitas, dia udah balik kok ke rutinitas awal. Karena tadi ini sebagai salah satu contohnya kayak, "Ih, dia relapse lagi, Miss, nggak mau bobo sesuai jamnya." Nggak apa-apa, dia balik lagi, tapi memang ada waktunya. Seperti itu. Paling itu ya untuk Bunda Rosi, semoga membantu ya, Bun. Oke, terima kasih banyak Miss Tami atas jawabannya dan Bunda Rosi atas pertanyaannya. Semoga jawaban dari Miss Tami menjawab pertanyaannya dari Bunda Rosi ya. Oke, mohon maaf untuk para parents yang pertanyaannya belum terjawab. Nanti kita akan kirimkan PPT sekaligus jawaban dari pertanyaannya Bunda yang sudah dikirimkan di chat ya melalui WA Group Super Parents. Jadi jangan lupa dipantengin terus WA Group Super Parents-nya ya, Bunda. Oke, sesuai yang sudah dijanjikan di awal, untuk parents dengan pertanyaan menarik akan mendapatkan hadiah menarik. Boleh di-share mungkin Miss Nisa untuk pemenangnya dari pertanyaan menarik ialah Bunda Ratih, Bunda Ida, dan Bunda Rosi. Oke, so untuk pemenang yang barusan disebutkan, boleh banget silakan menghubungi pihak panitia perihal hadiahnya ya. Baik. Oh ya, kemudian ada pertanyaan lagi mengenai terapeutik cabang lainnya ya, cabang Tegal, cabang Jambi. Tetap pantengin terus Instagram kita. Biasanya kita akan share nih cabang mana aja yang bulan ini akan dibuka gitu. Dalam waktu dekat kita pun akan membuka beberapa cabang baru di kota baru gitu. Jadi jangan lupa dipantengin terus IG story-nya terapeutik. Oke, terima kasih Ayah Bunda. Ayah, sebelum menutup acara mungkin ada sepatah dua kata dari Miss Tami mengenai perjalanan proses terapi pada anak, Miss Tami. Iya mungkin, terima kasih, mungkin ini sepatah dua patahnya untuk ayah dan bunda ya. Terima kasih ya ayah dan bunda sudah membawa anandanya untuk berikhtiar kita berterapi, seperti itu. Semoga ayah dan bunda juga bisa ini nih, apa namanya, tadi ya tetap trust, tetap konsisten terhadap proses perjalanan terapi pada anak. Terima kasih mungkin saat ini ayah dan bunda sudah melakukan hal yang terbaik yang bisa ayah dan bunda lakukan untuk anandanya, untuk pengoptimalan proses tumbuh kembang anak. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang apa namanya, harus terburu-buru dalam proses ini, kita nikmati aja nih dulu, memang prosesnya mungkin berat seperti itu ya untuk ayah dan bunda, habis itu juga banyak waktu yang harus diluangkan untuk ayah dan bunda bersama ananda, tapi insya Allah semua waktu dan juga tadi ya, beratnya perjalanan ini akan terbayarkan nih dengan optimalisasi nantinya tumbuh kembang anak di kemudian hari. Seperti itu Miss Puspa, terima kasih ayah dan bunda semuanya. Oke, terima kasih juga ya untuk para parents yang sudah mempercayakan anandanya kepada terapeutik dan bagi partisipan yang menonton yang mungkin memiliki permasalahan tumbuh kembangan anak pada anak gitu ya dan anandanya belum mendapatkan penanganan. Nah, terapeutik merupakan solusi yang tepat nih ya Bunda untuk membantu permasalahan tumbuh kembang anandanya. Jadi ditunggu kehadirannya Ayah Bunda di Pusat Terapi Tumbuh Kembang Anak Terapeutik ya. Oke, dan jangan lupa pantengin terus Instagram, TikTok, YouTube, maupun WhatsApp grup kita di atarapetik.id untuk info menarik lainnya. Terima kasih, selamat dan semangat pagi. Assalamualaikum.